Cerita dimulai dengan seorang pekerja keras bernama Noor yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan di sekitar kota. Dia sangat dihormati oleh semua orang karena etos kerjanya dan bisa hidup dengan layak. Suatu hari saat menerima bayaran, Noor mendengar seorang gadis berteriak minta tolong. Dia segera berlari ke sebuah gua dan menemukan bahwa gadis itu sedang diserang oleh binatang buas yang ganas. Kilas balik 15 tahun lalu, Noor muda sedang membuat obat untuk ibunya yang sakit. Noor yang rajin bersiap-siap untuk menggiring kambing-kambing, lalu ibunya mengingatkan agar dia tidak melewati batu tertentu. Ibunya terlihat sangat sakit, jadi Noor berencana untuk membuatkan teh lagi, tapi ibunya menghentikannya. Ibunya meminta maaf karena tidak bisa melakukan apa-apa untuk Noor dan memberitahunya agar hidup sesuai keinginannya. Malam itu Noor menyiapkan makan malam, tapi dia sangat ketakutan ketika menemukan bahwa ibunya telah meninggal. Noor memakamkan ibunya keesokan harinya dan mulai belajar hidup sendiri. Hidup Noor penuh dengan tanggung jawab, tapi tidak ada seorang pun di sisinya. Suatu malam, Noor menemukan sebuah buku yang memicu ingatan saat ayahnya dulu membacakan cerita untuknya. Cerita itu khususnya tentang seorang petualang yang membunuh naga bersama teman-temannya. Dia belajar mantra sihir dari seorang penyihir dan berhasil mematahkan kutukan yang menimpa sebuah hutan. Kelompok petualang itu sangat dihormati karena mereka selalu mengangkat pedang dan mengalahkan kejahatan demi melindungi teman-teman mereka. Noor masih terpesona dengan petualang itu, dan dia teringat bagaimana ibunya pernah berkata agar dia menjalani hidup sesuai keinginannya. Suatu hari, Noor memutuskan untuk meninggalkan kota untuk pertama kalinya, dan dia menyatakan bahwa dia akan menjadi seorang petualang. Noor mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya yang telah tiada, lalu keluar dari penghalang yang melindungi rumahnya. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, Noor terpukau oleh pemandangan ibu kota kerajaan yang megah. Dia memasuki kota itu untuk pertama kalinya dan kagum melihat banyaknya orang di sana. Dia terutama terkesan dengan seorang pria yang tampak seperti petualang, dan akhirnya dia sampai di tujuannya. Tempat itu adalah guild petualang yang diberitahukan oleh para penjaga di gerbang depan. Namun petugas di sana menyuruhnya pergi karena menurutnya itu bukan tempat untuk anak-anak. Dia menyuruh Noor untuk kembali ke orang tuanya, tetapi Noor mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal. Petugas tersebut mulai sedikit melunak dan menjelaskan bahwa siapapun yang ingin mendaftar di guild petualang ibu kota kerajaan harus terlebih dahulu mengikuti pelajaran di sekolah pelatihan kerajaan. Dia menyarankan bahwa jika Noor benar-benar ingin menjadi seorang petualang, dia harus menguasai beberapa keterampilan terlebih dahulu. Noor mendengar bahwa ini berarti hal-hal seperti sihir dan seni pedang, jadi dia pun bersemangat untuk pergi ke sekolah-sekolah itu. Pahlawan dalam buku cerita cukup kuat untuk mengalahkan naga sebesar gunung dengan satu tebasan saja. Jadi, Noor sangat ingin belajar bagaimana menjadi seorang pahlawan. Noor menghadiri sekolah para pahlawan, tetapi dia hanya bisa menonton ketika teman-teman sekelasnya mulai membuka kekuatan magis mereka. Instruktur Noor akhirnya lelah menunggu Noor membuka kekuatannya dan mengatakan bahwa terus mencoba hanya akan membuang-buang waktu. Satu-satunya hal yang Noor pelajari hanyalah cara menangkis untuk menghindari serangan. Instruktur tersebut berpikir bahwa Noor sebaiknya memilih jalan lain dan menyarankan agar dia mencoba sekolah pelatihan yang berbeda. Noor pun mengikuti saran itu dan tiba di sekolah untuk para prajurit. Prajurit mempertaruhkan nyawa mereka sebagai perisai untuk teman-teman mereka. Jadi Noor mencoba menemukan sedikit optimisme karena hal itu cukup dekat dengan menjadi seorang petualang. Pelatihan prajurit sangat melelahkan, tetapi bahkan setelah beberapa bulan berlatih, kemampuan fisik Noor hanya sedikit meningkat. Instruktur memperingatkan bahwa Noor bisa kehilangan nyawanya jika terus memaksakan diri, jadi dia disarankan untuk mencoba pelatihan pemburu. Sayangnya, Noor diberitahu bahwa dia sangat buruk dalam menggunakan senjata yang rumit, jadi dia mencoba pelatihan pencuri. Tapi ternyata, dia juga tidak cocok untuk itu. Jadi dia mencoba pelatihan sihir. Noor hanya bisa menciptakan api kecil bahkan setelah berbulan-bulan berlatih. Dan Gandalf terkejut karena sangat jarang menemukan orang yang sebegitu tidak mampunya menggunakan sihir seperti Noor. Usaha terakhir Noor adalah menjadi seorang penyembuh, tapi dia hampir tidak bisa menyembuhkan luka gores setelah berbulan-bulan berlatih.
Penyembuh itu terkejut mendengar bahwa Noor tidak bisa mempelajari satu pun keterampilan berguna setelah menghabiskan 3 bulan pelatihan di setiap sekolah. Dan dia dengan berat hati memberitahu Noor bahwa dia tidak bisa mendaftar sebagai petualang. Noor yang putus asa menyadari bahwa dia bukan seorang jenius dan memutuskan untuk pulang. Dia semakin yakin bahwa dia tidak memiliki bakat. Namun, semangat Noor tidak padam dan dia menyatakan bahwa dia hanya perlu berlatih lebih keras lagi. Noor membuat pedangnya sendiri dan mengingat apa yang dikatakan oleh instruktur pedangnya. Instruktur tersebut berkata bahwa jika Noor berlatih satu keterampilan berulang kali, dia mungkin bisa menguasai keterampilan baru. Menangkis serangan adalah satu-satunya keterampilan yang benar-benar dia kuasai dari pelatihan. Jadi dia memutuskan untuk melatihnya pagi, siang, dan malam selama yang dia bisa. 1 tahun berlalu, dan Noor telah meningkatkan keterampilannya dalam menangkis serangan, hingga dia sekarang bisa menghindari 10 pedang dalam satu tarikan napas. Dia belum memiliki keterampilan baru, tetapi kemampuan menangkisnya meningkat pesat. 3 tahun kemudian, Noor sekarang mampu menghindari 100 pedang dalam satu tarikan napas. Namun, dia masih belum memiliki keterampilan baru, jadi Noor merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang petualang. Meski begitu, Noor terus berlatih dan akhirnya menghancurkan pedangnya sendiri, lalu melihat cahaya di tangannya. Noor yang sangat tekun memutuskan bahwa dia perlu berlatih lebih keras lagi. 10 tahun kemudian, Noor merenungkan bagaimana dia telah berlatih setiap hari tanpa henti. Sekarang, Noor bisa menangkis 1000 pedang kayu. Sayangnya, dia masih belum mencapai keterampilan baru. Noor memutuskan untuk mencoba menjadi petualang untuk terakhir kalinya dan kembali ke ibu kota. Di guild, petugas melihat bahwa Noor hanya menguasai keterampilan yang paling lemah. Dia menyarankan agar Noor pergi ke sekolah pelatihan, tetapi Noor menjelaskan bahwa dia sudah mencoba semuanya. Gadis itu meminta maaf karena Noor tidak bisa diizinkan untuk mendaftar. Namun Noor sudah menduga hal ini. Saat itu, petugas tua muncul, tapi dia tidak mengenali Noor. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengingatnya dan senang mendengar bahwa Noor telah berlatih sendiri. Noor menjelaskan bahwa hasilnya tidak begitu baik karena dia hanya berhasil sedikit meningkatkan keterampilan menangkisnya. Orang tua itu kemudian menjelaskan bahwa para petualang diberi peringkat dari E hingga S. Untuk diakui sebagai peringkat E, seseorang harus memiliki lebih dari satu keterampilan yang berguna. Daftar keterampilan Noor yang menyedihkan tidak menunjukkan sesuatu yang berguna, jadi mimpi Noor kembali hancur. Namun, petugas tua itu mengatakan bahwa ada lebih dari satu cara untuk menjadi seorang petualang. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih rendah dari peringkat E, yaitu peringkat F. Noor hampir tidak bisa mempercayai bahwa dia mungkin masih bisa menjadi seorang petualang dengan cara ini. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dia akan dilarang mengambil misi yang melibatkan pengambilan nyawa atau keluar dari kota untuk mengumpulkan barang. Ini berarti dia hanya bisa menerima tugas-tugas di sekitar kota. Tidak ada yang berminat menjadi petualang dengan cara ini, tetapi petugas terkejut ketika Noor dengan antusias ingin melakukannya. Noor mendaftar dan petugas itu memberikan lisensi petualang peringkat F kepadanya. Petugas itu menganggapnya bukan hal besar, tetapi bagi Noor, ini mengubah hidupnya. Jadi dia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Noor sedikit meningkatkan kekuatannya dan langsung mulai bekerja melakukan tugas-tugas di sekitar kota. Dia juga meningkatkan kecepatannya untuk menangkap seekor kucing dan menggunakan keterampilan penyembuhannya untuk mengobati luka gores yang dia dapatkan dari kucing itu. Noor menggunakan nyala apinya yang kecil untuk membuat makan malam dan trik batu untuk menghibur beberapa anak. Noor akhirnya mencapai mimpinya menjadi seorang petualang yang membantu orang-orang, dan dia merasa bahwa meminta lebih dari ini mungkin terlalu berlebihan. Kita kembali ke masa sekarang di mana Noor berlari masuk ke dalam gua dan menemukan orang-orang yang tidak bisa membantunya. Noor akhirnya mencapai mimpinya menjadi seorang petualang dan berakhir dengan orang-orang yang diserang oleh monster. Noor hanya pernah melihat monster dalam buku, jadi dia terkejut melihat betapa besar makhluk itu. Beberapa penjaga mencoba melindungi gadis itu dan kapten mereka diserang. Noor mendekati kapten untuk memeriksanya, tetapi ternyata kapten sudah tidak bernyawa. Monster itu dengan ganas menyerang penjaga lainnya, dan Noor bisa merasakan bahwa mereka tidak akan selamat. Beberapa detik kemudian, ketakutan Noor terbukti benar,
karena monster itu membantai semua penjaga. Monster itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke gadis tersebut. Tetapi Noor melempar batu untuk menarik perhatian makhluk itu. Noor tahu apa yang harus dia lakukan, jadi dia berlari untuk mencari ruang dan dia menyadari betapa cepatnya monster itu. Noor kemudian berbalik dan menggunakan keterampilan menangkisnya yang membuat monster itu terpental. Monster itu menyerangnya lagi, dan Noor terus menggunakan keterampilan menangkisnya, tetapi dia tahu bahwa dia akan kehilangan nyawanya jika terkena serangan. Rencana Noor adalah menunggu celah untuk melakukan serangan balik, tetapi dia ingat bahwa itu tidak akan berhasil karena dia tidak memiliki keterampilan menyerang. Noor melihat bahwa gadis itu masih belum lari, dan monster itu tampaknya tertarik pada cincin yang dipakai gadis tersebut. Ketakutan Noor terbukti benar, karena monster itu membantai semua penjaga. Monster itu hendak menyerang gadis tersebut. Tetapi Noor menggunakan kemampuan Feather Step-nya untuk mempercepat gerakannya dan menangkis serangan itu. Pedangnya hancur, tetapi Noor menyatakan bahwa meskipun dia tidak bisa menjadi pahlawan petualang, dia setidaknya ingin bisa melindungi gadis ini. Noor teringat bagaimana ayahnya berkata bahwa petualang mengangkat pedang mereka untuk mengalahkan kejahatan demi melindungi yang lemah. Dan dia bersiap menghadapi serangan monster itu. Noor kemudian menggunakan kemampuan menangkisnya dengan waktu yang sempurna untuk menghentikan serangan monster, dan parry Noor berhasil memotong kepala monster itu. Noor menyadari bahwa dia sudah pasti akan mati jika monster itu sedikit lebih besar, dan dia kini tahu betapa tidak realistisnya baginya untuk berkelana dan berpetualang di seluruh dunia dengan levelnya yang sekarang. Gadis itu berterima kasih kepada Noor karena telah menyelamatkan hidupnya, dan dia ingin tahu namanya. Noor hanya mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa yang penting, lalu pergi. Malam itu, Noor memikirkan bagaimana satu monster yang bahkan bukan iblis sudah menjadi masalah besar baginya. Dia gemetar tak terkendali dan merasa ingin kembali ke monster itu, tetapi Noor tidak ingin melakukannya. Noor akhirnya kembali lagi ke tempat monster itu dan memutuskan bahwa dia harus terus berlatih lebih keras. Kilas balik di dalam gua menunjukkan hasil dari pertarungan Noor melawan binatang buas itu. Seorang ksatria meminta maaf karena tidak berada di sana untuk melindungi gadis bernama Lin. Tapi Lin berkata tidak apa-apa, karena tidak ada gunanya memiliki pengawal saat menjalani ujian untuk hak atas tahta. Itu adalah keputusan Lin sejak awal, dan dia meminta maaf kepada ksatria bernama Ines karena membuatnya khawatir. Saudara laki-laki Lin, Rain, mengetahui apa yang terjadi, dan dia bertanya-tanya apakah seseorang memanggil Minotaur ke kota. Minotaur adalah iblis yang tinggal di Abyss, lapisan terdalam dari dungeon, jadi seseorang pasti membawanya ke permukaan. Dark dan Ines setuju dengannya, dan menjelaskan bahwa sumber masalahnya diduga berasal dari cincin yang ditemukan pada mayat seorang pedagang di tempat kejadian. Seorang penyihir tua menganalisis cincin itu dan menemukan bahwa cincin tersebut memiliki batu berkualitas tinggi yang tidak akan ditemukan di pasar. Lambang yang tertinggal di batu tersebut menunjukkan bahwa cincin itu berasal dari kekaisaran sihir Derridus. Ini bukan pertama kalinya mereka diintimidasi oleh Derridus. Kali ini seekor monster dipanggil dan Putri Lin terikat oleh penghalang, sehingga mereka menyadari bahwa dia adalah seorang iblis. Mereka sadar bahwa mereka harus berhati-hati. Derridus tidak hanya ingin menghapus Lin, dia juga mengejar sumber daya paling berharga kerajaan, yaitu relik-relik dari penjara bawah tanah yang hilang. Rain memutuskan untuk beralih ke topik pria misterius yang menyelamatkan Lin. Laporan mengatakan bahwa pria itu menggunakan satu pedang besar dan mengalahkan Minotaur dalam waktu singkat. Para ksatria mengikuti jejaknya setelah itu, tetapi laporan menyebutkan bahwa dia menghilang di depan mata mereka seperti ilusi. Semua ini terdengar sangat tidak percaya. Jadi Rain bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Kembali di Guild, petugas tua terkejut melihat Noor masih hidup, karena dia mendengar bahwa seorang iblis muncul di dekat pintu masuk penjara bawah tanah. Itu adalah iblis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan mereka tidak bisa menemukan Noor setelahnya. Noor berpikir tentang betapa sibuknya dia menghindari kelompok orang aneh yang mengikutinya, tapi dia hanya memberitahu petugas bahwa dia lelah dan pulang ke rumah. Petugas menjelaskan bahwa Noor sangat beruntung karena tidak bertemu dengan iblis tersebut. Petugas itu dulunya berada di peringkat A,
dan bahkan dia pun akan kehilangan nyawanya jika bertemu dengan makhluk itu. Noor menduga bahwa petugas itu membicarakan monster yang berbeda dari yang dia lawan. Karena monster yang dilawannya sebenarnya hanya seekor monster sapi besar, bukan iblis. Petugas menjelaskan bahwa seorang pria misterius mengalahkan iblis dengan satu pukulan, dan Noor yang bingung kagum bahwa ada orang luar biasa seperti itu di dunia ini. Petugas membayar Noor untuk pekerjaannya, tapi penasaran mengapa Noor tidak lebih tertarik untuk mengambil pekerjaan yang lebih layak. Noor tidak paham apa yang dimaksud, jadi petugas harus menjelaskan lagi bahwa ada cara bagi Noor untuk menghasilkan 30% lebih banyak tanpa potongan dari petugas. Saat itu, mereka diganggu oleh kedatangan Lin, dan petugas terkejut melihatnya. Lin senang bisa menemukan Noor menggunakan kemampuan deteksi jarak jauhnya, dan dia meminta maaf karena harus melakukan itu, tapi dia menjelaskan bahwa dia harus bertemu dengannya. Noor mengira Lin memiliki keterampilan pencuri, tapi dia menjelaskan bahwa fokusnya adalah sihir, dan dia juga memiliki pengetahuan tentang semua 6 sistem keterampilan. Semua orang menatap mereka, jadi dia lebih suka berbicara di luar. Petugas merasa cemas dan bertanya-tanya masalah apa yang telah Noor hadapi. Lin menjelaskan bahwa berbicara di luar akan lebih baik karena di sana lebih sedikit orang. Dan tidak ada yang bisa menguping mereka saat Lin menggunakan mantra kedap suara dan penyamaran miliknya. Noor bertanya-tanya apakah ini ide yang bagus untuk pergi bersamanya, tapi sang penyembuh berkata bahwa dia harus melakukannya. Di luar, Noor mendengar bahwa semua orang sedang mencari pria misterius, tapi mereka mulai meragukan apakah pria itu benar-benar ada. Noor bertanya-tanya siapa yang mereka cari, tapi Lin memberitahunya untuk tidak khawatir karena mereka tidak bisa terdeteksi. Lin melakukan semua ini untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Dan dia menjelaskan bahwa Noor sebenarnya telah menyelamatkan nyawa banyak orang di negara itu. Noor mengatakan bahwa Lin sebenarnya cukup kuat, dan dia merasa dirinya hanya mengganggu pertarungan Lin. Lin tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika bukan karena Noor. Jadi Noor akhirnya menerima ucapan terima kasihnya. Lin ingin membalas budi dengan rasa terima kasih yang mendalam, tapi Noor yang rendah hati mengatakan bahwa itu tidak perlu. Bahkan ayahnya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Noor, tapi Noor merasa itu berlebihan. Lin menjelaskan bahwa dia adalah orang yang berstatus tinggi, jadi dia harus memberikan sesuatu kepada orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Namun, dia merasa frustrasi ketika Noor menolak semua tawarannya, karena dia merasa tidak membutuhkan apapun. Akhirnya, Lin mulai menangis dan menyatakan bahwa Noor wajib menerima rasa terima kasihnya, sehingga dia menolak untuk bergerak sedikit pun sampai Noor melakukannya. Hal ini membuat Noor mengingat tekadnya saat mencoba untuk melatih di sekolah, dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan pergi juga. Noor setuju dengan tuntutannya karena bertemu dengan ayahnya tampaknya tidak terlalu merepotkan. Noor terkejut ketika Lin menjadi sangat berhati-hati tentang hal itu. Dan dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin orang melihat mereka. Untuk mencegah hal itu, Lin menggunakan penyembunyian, penghalang deteksi, dan berbagai keterampilan lainnya untuk menyembunyikan mereka. Noor terkejut melihat betapa besarnya rumahnya, tetapi Lin mengatakan itu cukup umum untuk keluarga seperti miliknya. Noor akhirnya memberinya nama dan Lin menyadari bahwa dia belum memperkenalkan dirinya secara formal. Namanya adalah Lin Burke-Clace, dan dia dikenal sebagai Lin saat berpetualang. Noor tidak bisa percaya betapa raksasanya rumahnya, jadi dia mengira bahwa dia adalah seorang aristokrat. Lin bertanya kepada Ines di mana ayahnya, dan Ines menjelaskan bahwa ayahnya sedang berbicara dengan Rain. Lin menjelaskan bahwa Noor adalah tamu spesialnya dan dia adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Ines terkejut mendengar ini dan memutuskan untuk membawa mereka ke ayah Lin. Noor benar-benar bingung pada saat ini karena dia mengira bahwa Ines adalah pembantu keluarga. Meskipun dia merasa itu aneh, mengingat betapa sulitnya bagi Ines untuk membersihkan dan mencuci dengan pakaian seperti itu. Ines sangat serius dan Noor merasa bahwa dia tampaknya mencurigai dirinya. Dalam perjalanan, seseorang dengan agresif bertanya siapa Noor, dan Noor menyadari bahwa rumah ini cukup berbahaya. Orang ini bernama Gilbert, dan Ines memberitahunya bahwa Noor adalah tamu spesial mereka. Gilbert menyadari bahwa ini adalah orang yang dicari semua orang,
tetapi dia tidak berpikir bahwa Noor terlihat sangat istimewa. Ines memberitahu Gilbert untuk menemani mereka dan secara diam-diam mengungkapkan bahwa dia skeptis terhadap Noor, jadi semakin banyak pengawal, semakin baik. Gilbert menjadi sangat serius dan setuju untuk ikut bersama mereka. Di dekat situ, Raja merasa kesal karena Derridus mengabaikan perjanjian damai. Derridus menuntut agar mereka menyerahkan semua hak atas penjara bawah tanah dan menawarkan untuk meminjamkan kekuatan militernya sebagai imbalannya. Raja tahu bahwa itu adalah kesepakatan yang sangat merugikan dan akan menghancurkan negaranya, jadi dia menolak. Tetapi Derridus memperingatkannya bahwa dia akan menyesali kata-katanya. Rain menjelaskan bahwa Derridus bukanlah satu-satunya ancaman yang mereka hadapi, dan Raja menyadari bahwa sudah saatnya untuk melakukan sesuatu. Saat itulah Lin tiba bersama semua orang. Noor tidak memperhatikan orang lain yang membungkuk, dan dia langsung berjalan menuju ayah Lin. Rain melihat bahwa Lin mengenakan jubah pertapa, dan dia sangat marah karena itu berarti Lin pergi keluar. Lin menjelaskan bahwa dia harus menemukan orang yang menyelamatkan hidupnya, dan dia memperkenalkan Noor kepada ayahnya. Ayah Lin senang bahwa Noor datang, dan Noor menjelaskan bahwa dia bukan seorang aristokrat, jadi dia tidak tahu tata krama yang tepat dalam situasi seperti ini. Ayah Lin sebenarnya lebih suka begitu karena membuatnya lebih mudah diajak berbicara, dan dia secara resmi mengucapkan terima kasih kepada Noor karena telah menyelamatkan putrinya. Noor menerima ucapan terima kasihnya karena itu sudah cukup baginya, dan dia merasa lega karena semuanya akhirnya selesai, sehingga dia bisa pulang ke rumah sekarang. Namun, ayah Lin ingin memberi imbalan dengan pantas dan menawarkan untuk memberinya uang dan tanah. Ayah Lin ingin tahu apa yang diinginkan Noor. Tetapi Noor hanya mengatakan bahwa dia tidak menginginkan hal seperti itu. Ayah Lin kemudian menawarkan harta karun dari penjara bawah tanah. Negara mereka memiliki penjara bawah tanah tertua di dunia, dan harta karunnya sangat langka. Semua barang yang ditemukan di penjara bawah tanah disimpan di ruang harta karun, dan dia menawarkan untuk membiarkan Noor mengambil setengah dari barang-barang yang tersimpan di sana. Rain terkejut dan menunjukkan bahwa ayahnya terlalu murah hati, tetapi Noor sekali lagi menolak. Dia tidak membutuhkan sesuatu yang mewah, dan kata-kata baik mereka sudah cukup sebagai ucapan terima kasih baginya. Ayah Lin tidak tahu apa yang bisa diberikan kepada seseorang yang tidak menginginkan uang, tanah, atau harta karun, tetapi Noor hanya ingin keluar dari situ. Ayah Lin akhirnya menawarkan sesuatu yang paling ekstrem, dan menunjukkan pedang yang dia simpan di belakang tahtanya. Rain bertanya-tanya apa yang dipikirkan ayahnya, tetapi Raja menjelaskan bahwa tidak masalah karena pedang itu sekarang hanya menjadi dekorasi belaka. Memberikannya kepada Noor jauh lebih baik daripada membiarkannya tidak terpakai, dan tidak ada yang akan memperhatikan jika dia menggantinya dengan replika. Tidak ada yang percaya bahwa Raja memberi Noor pedang ini, dan Noor terkejut dengan betapa beratnya pedang itu. Noor bisa merasakan bahwa pedang itu sangat berharga, jadi dia menyatakan bahwa dia tidak bisa menerima hadiah seperti itu. Ayah Lin menjelaskan bahwa itu hanya sesuatu yang dia ambil, dan dia hanya menggunakannya karena dia menyukainya. Itu sebenarnya tidak terlalu penting, jadi Noor memutuskan untuk menerimanya. Ayah Lin menyuruhnya untuk mencobanya, jadi Noor meningkatkan kekuatannya, dan ayunan kuat yang dia lakukan mengejutkan semua orang. Ayah Lin terkesan dengan kemampuannya mengayunkannya dengan satu tangan. Dan dia bertanya kepada Noor, apakah dia bisa membantu memperkuat putrinya. Situasinya semakin berbahaya, jadi dia khawatir tentang keselamatan putrinya. Tetapi Noor tidak merasa ada yang bisa dia ajarkan. Selain itu, Noor berpikir bahwa orang tua tidak seharusnya terlalu campur tangan dalam kehidupan anak-anak mereka. Dan Lin harus memutuskan itu sendiri. Ayah Lin sepenuhnya setuju dengan pendapatnya. Dan Noor berpikir betapa ayah Lin ini suka tertawa. Noor memutuskan bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi. Jadi ayah Lin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saat dia pergi, Noor tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa dia telah diberikan sesuatu yang sangat berharga. Saat itulah dia menyadari bahwa pedang ini memiliki lebar yang sama dengan Drain yang selalu dia bersihkan untuk seorang wanita tua. Dia penasaran apakah pedang itu akan mempermudah pekerjaannya. Tiba-tiba, Ines muncul untuk berbicara dengan Noor. Noor bertanya-tanya apakah dia sedang dalam masalah, tetapi dia terkejut ketika Ines berlutut.
Dia meminta maaf karena telah memperlakukannya dengan buruk, terutama karena Noor telah menyelamatkan nyawa Lin. Noor menerima permintaan maafnya, jadi Ines menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah melindungi keluarga Clay, dan itu menjadi prioritas di atas segalanya. Noor menyadari bahwa dia sama sekali bukan pembantu, jadi Ines menjelaskan bahwa dia sebenarnya dikenal sebagai perisai ilahi, dan dia menjabat sebagai wakil kapten Korps Pejuang Keluarga Clay. Pada usia yang sangat muda, dia diangkat sebagai pelindung Lin. Tugasnya adalah melindungi Lin, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Noor telah menyelamatkan Lin, jadi Ines menyatakan bahwa itu sama dengan menyelamatkan hidupnya juga. Noor tidak merasa itu masalah besar, tetapi Ines bersumpah untuk membanyak kapanpun dia bisa mulai sekarang. Noor berpikir bahwa semua orang di sana tampaknya terlalu berlebihan, tetapi dia memutuskan untuk menerima perasaan mereka. Ines kemudian menjadi sangat serius dan menegaskan bahwa meskipun Lin mungkin membiarkannya, pidato dan sikap santai Noor terhadap raja tidak dapat diterima. Dia tidak bisa membiarkannya lagi, dan dia menuntut agar Noor tidak melakukannya lagi. Noor meminta maaf, dan dia memperkenalkan dirinya secara resmi. Entah mengapa, Ines terkejut mendengar bahwa namanya adalah Noor, tetapi dia mengatakan itu tidak masalah. Saat itu, Gilbert menghentikan Noor dari pulang dan menuntut agar Noor menunjukkan kemampuannya dalam bertempur. Noor sangat kelelahan dan lebih memilih pulang, jadi dia terkejut saat Gilbert bersikeras mengadakan pertarungan latihan. Noor tidak tahu harus mengharapkan apa, karena dia belum punya teman latihan sejak dia pergi ke sekolah 14 tahun yang lalu. Gilbert menjelaskan bahwa dia cukup terkenal dengan keterampilan bertarungnya dan menyuruh Noor untuk memilih senjata. Noor menyadari bahwa kesempatan ini sangat berharga untuk seorang petualang pemula, jadi dia memilih pedang dan menyatakan siap untuk bertarung. Noor tidak berpikir dia akan menjadi tantangan besar bagi Gilbert, jadi dia berencana menjadikan pertarungan ini sebagai kesempatan untuk berlatih dengan seseorang yang lebih terampil darinya. Para tentara yang menonton merasa kasihan pada Noor saat dia bersiap melawan kapten mereka dan berharap dia akan menikmati kehidupan setelah kematian. Gilbert memulai pertarungan, tapi Noor dengan mudah menghindari serangannya. Noor terkesan dengan bagaimana Gilbert mengontrol ritmenya dan betapa halusnya gerakannya. Dia bisa tahu bahwa Gilbert telah banyak berlatih untuk mencapai titik ini. Tetapi Noor tidak mengerti mengapa Gilbert begitu lambat. Noor tampaknya tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi ketika dia menyimpulkan bahwa Gilbert hanya tidak menganggapnya layak untuk melihat sedikit saja kemampuannya. Noor menghentikan pertarungan dan menjelaskan bahwa dia tahu Gilbert sengaja menahan diri. Dia kemudian meminta Gilbert untuk tidak terlalu menahan diri. Gilbert tidak menyadarinya, tetapi dia menyadari bahwa mungkin dia telah menahan diri karena Noor hanya seorang manusia biasa. Dia meminta maaf dan mulai bertindak lebih serius. Noor bisa merasakan bahwa Gilbert jauh lebih cepat sekarang, dan yang lebih mengesankan adalah Gilbert membiarkan dirinya terbuka setelah serangannya. Noor tidak mempertimbangkan bahwa itu mungkin tidak disengaja dan hanya menganggap bahwa Gilbert melakukannya untuk memancingnya. Gilbert menjadi frustrasi karena tidak bisa mengenai Noor, tapi Noor berpikir bahwa Gilbert hanya tidak menganggapnya serius. Gilbert memutuskan untuk menunjukkan gerakan berbeda yang berubah di tengah serangan, tetapi Noor dengan mudah menghindarinya dan berpikir bahwa serangan itu bahkan tidak mendekatinya. Noor memberitahu Gilbert bahwa dia bisa mempercepat gerakannya lebih lagi, tapi dia akhirnya mulai bertanya-tanya apakah Gilbert sudah memberikan yang terbaik. Dia memikirkan semua latihan soliter yang dia lakukan. Noor mulai mempertimbangkan bahwa dia mungkin telah menjadi lebih kuat. Dia mulai berpikir bahwa dia mungkin benar-benar bisa menang, tapi Gilbert mengganggu pikirannya dengan menggunakan serangan yang sangat kuat. Gilbert terkejut ketika debu menghilang dan Noor sudah tidak ada lagi di tempatnya. Noor hanya memberitahu Gilbert bahwa dia memenangkan pertarungan latihan, dan ini membuat Gilbert sangat ketakutan. Setelah Noor pergi, semua tentara bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menghindari serangan Drawgrave kapten mereka. Mereka merasionalkan dengan mengatakan bahwa kekuatan angin dari mata tombak latihan Gilbert yang lebar telah membuat Noor terlempar. Dan jika Gilbert menggunakan tombak tempur, maka Noor pasti sudah kehilangan kepalanya.
Mereka tahu bahwa seseorang dengan bakat seperti Gilbert adalah 1 dalam 1 juta. Tetapi Gilbert cukup kesal. Dia memikirkan masa lalunya dan bagaimana rasanya begitu alami saat pertama kali dia memegang tombak. Semakin banyak dia berlatih, semakin terasa tekniknya, dan semakin kuat dia. Gilbert pergi dari desa ke desa mengalahkan semua petarung terkuat mereka, mencari seseorang yang bisa mengalahkannya. Gilbert sudah mengalahkan semua orang di ibu kota kerajaan, jadi dia berharap menemukan petarung hebat di sebuah desa acak. Karena negara mendekati perang, dia disarankan untuk kembali ke ibu kota untuk mencari kelompok-kelompok yang sedang mengumpulkan kekuatan. Gilbert pun kembali ke ibu kota dan melakukan pemburuan iblis. Dia mendengar bahwa seseorang yang tangguh bergabung dengan inti kelompok, jadi dia menantangnya untuk bertarung dan benar-benar menghancurkannya. Gilbert semakin frustrasi, bertanya-tanya apakah benar-benar tidak ada seseorang yang bisa menantangnya. Dia semakin lelah dengan semua orang lemah di sekelilingnya dan benar-benar merasa bosan. Suatu hari, instrukturnya memberitahunya bahwa dia telah menerima gelar yang sama dengannya. Tetapi Gilbert tidak peduli. Dia masih bosan, jadi instrukturnya bertanya-tanya apa pendapat Gilbert tentang Ines. Gilbert menjelaskan bahwa Ines kuat dengan cara yang berbeda, tetapi dalam pertarungan latihan, dia yakin akan menang melawannya. Gilbert bisa merasakan bahwa instrukturnya juga bosan karena harus menghabiskan seluruh waktunya melatih orang-orang yang kekuatannya bahkan tidak setara dengan salah satu jari kakinya. Instruktur yakin bahwa suatu hari nanti akan muncul seseorang yang bisa mengalahkannya. Dan Gilbert hanya berharap itu terjadi segera. Gilbert sekarang memikirkan bagaimana Noor adalah orang yang mengalahkan Minotaur sendirian. Gilbert ingin tahu jenis orang seperti apa yang bisa melakukan itu. Tapi sekarang dia menyadari bahwa Noor sangat membingungkan. Noor sangat tidak sopan di depan raja dan tidak menunjukkan minat pada hadiah-hadiah mewah. Dia tidak terlihat seperti orang yang bisa mengalahkan monster sendirian, tapi pertarungan mereka menunjukkan sesuatu yang berbeda. Noor yang menyuruhnya untuk mempercepat serangan membuat Gilbert menyerang dengan kekuatan penuh. Gilbert selalu tahu bahwa menggunakan teknik terkuatnya pada seseorang akan mengakibatkan kematian mereka, tapi itu satu-satunya cara agar tombaknya bisa mengenai Noor. Gilbert tidak tahu apa yang terjadi ketika Noor tidak terkena serangannya, dan untuk pertama kalinya dalam pertarungan langsung, Gilbert benar-benar kalah. Yang lebih buruk lagi adalah Noor menyerah, dan tampaknya karena dia tidak ingin mempermalukan Gilbert di depan bawahannya. Yang lebih memalukan adalah betapa santainya Noor mengatakan bahwa dia berharap mereka bisa bertemu lagi. Setelah Noor pergi, Gilbert terkejut melihat retakan besar di tanah, karena dia bahkan tidak menyadari kapan Noor melakukan itu. Meskipun begitu, Noor berhasil menghindari serangannya ketika dia menggunakan kekuatan penuh. Jadi Gilbert merasa senang karena akhirnya ada sesuatu yang menarik. Sementara itu, Noor menyadari bahwa dia bodoh karena berpikir dirinya semakin kuat. Dia telah menggunakan penguatan kekuatan dan langkah ringan, tetapi dia menyimpulkan bahwa dia hanya bisa menghindari serangan Gilbert karena Gilbert menahan diri cukup banyak sehingga dia bisa lolos. Noor merasa bersyukur karena Gilbert menunjukkan betapa lemahnya dia sebenarnya, sehingga Noor kembali bertekad untuk menjadi lebih kuat. Noor kembali melakukan tugas-tugas rendah dan dia kagum dengan betapa baiknya pedang barunya membersihkan selokan. Bahkan kotoran paling membandel di dasar bisa dibersihkan, dan Noor menyimpulkan bahwa pedang barunya memang luar biasa. Dia senang karena pekerjaan membersihkan paritnya berjalan dengan baik. Karena itu, berarti dia bisa berhenti sementara dari pekerjaan mengangkut tanah. Noor sekarang memiliki pedang hebat ini, jadi dia hanya ingin berguna bagi orang lain. Dia memikirkan beberapa cara berbeda untuk menggunakan pedang itu, tetapi semuanya memiliki masalah masing-masing. Ketika berbicara tentang kemampuan, yang terbaik yang bisa dilakukan Noor hanyalah sedikit menerangi jarinya. Meskipun dia telah berlatih di banyak sekolah, Noor hanya bisa memperoleh keterampilan tingkat dasar. Tiba-tiba Lin muncul dan Noor ingat bahwa dia seharusnya lebih formal di depan bangsawan. Namun, Lin tidak menyukainya dan meminta Noor untuk berhenti, lalu mengungkapkan bahwa dia memiliki permintaan khusus untuknya. Lin kemudian menyatakan bahwa dia ingin Noor menerima dirinya sebagai pelayannya. Noor tidak tahu apa itu,
Jadi Lin menjelaskan bahwa seorang pelayan adalah seseorang yang mengurus kebutuhan sehari-hari orang lain sambil mempelajari teknik dan menyerap pengetahuan dari orang tersebut. Ini mirip dengan menjadi seorang magang, tapi hanya berada di sekitar Noor sudah cukup baginya. Noor langsung menolak, tetapi Lin yakin dia bisa berguna untuknya. Dia telah meraih nilai tertinggi di semua 6 sekolah pelatihan, jadi dia tahu bahwa dia akan menjadi pelayan yang hebat. Noor tetap menolak dan menjelaskan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk diajarkan. Selain itu, dia tidak memerlukan bantuan Lin karena dia bisa melakukan apa yang dia butuhkan sendiri. Lin mengatakan keluarganya akan membayar Noor dengan murah hati, tetapi Noor juga menolak itu. Dia kemudian menawarkan untuk menjadi asistennya, tapi Noor juga tidak membutuhkannya untuk itu. Lin membuktikan kemampuannya dengan pertunjukan sihir yang megah, dan dia menyatakan bahwa itu adalah keterampilan sihir tingkat tertinggi yang bisa dia gunakan. Dia kemudian menunjukkan serangan Mistblade-nya, dan dengan cepat membelah sebuah pohon menjadi 2. Dia menjelaskan bahwa ini adalah teknik dari kelas pencuri, tapi itu belum semuanya. Dia kemudian menggunakan Divine Slash, dan itu sangat kuat. Dia mengungkapkan bahwa ini adalah keterampilan kelas suci seorang pendekar pedang. Lin kecewa ketika Noor menolaknya lagi dan dia bertanya-tanya apakah Lin salah mengira dia sebagai seseorang yang layak untuk diajari. Lin baru saja membuktikan betapa berbakatnya dia, jadi Noor hampir merasa kasihan dibandingkan dengannya. Yang dia lakukan hanya semakin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa Noor ajarkan padanya. Lin sangat bertekad, jadi Noor mencoba memikirkan cara agar dia memahami. Karena dia tidak punya apa-apa untuk diajarkan, dia memutuskan untuk menunjukkan padanya. Setelah Lin menunjukkan semua kemampuannya yang luar biasa, Noor menunjukkan batas kemampuannya, yaitu api kecilnya. Saat Lin pulang, dia memikirkan cerita-cerita yang sering diceritakan oleh semua instruktur di 6 sekolah kepada murid-murid mereka. Cerita tentang anak muda tanpa bakat. Para murid hanya menganggap cerita-cerita itu sebagai dongeng, karena gagasan tentang adanya anak seperti itu terasa mustahil. Anak ini menghadiri semua sekolah pelatihan di ibu kota kerajaan yang terkenal dengan pelatihan ketat, dan dia menyelesaikan masa pelatihan penuh di setiap sekolah. Itu saja sudah sulit dipercaya karena bahkan para prajurit terkuat pun akan menyerah setelah 3 hari dalam kursus 3 bulan, apalagi seorang anak. Itulah yang dia pikirkan sampai dia bertemu Noor. Suatu hari, instruktur sihir menunjukkan sesuatu yang menarik kepada Lin. Dia menunjukkan bagaimana api kecilnya bisa menjadi lebih besar. Instruktur Oken menjelaskan bahwa tergantung pada pelatihan, bahkan keterampilan dasar seperti api kecil bisa tumbuh sebesar miliknya. Itu sama sekali tidak memiliki kegunaan praktis dan selama 200 tahun terakhir, Oken hanya menggunakannya untuk bersenang-senang. Lin telah mencoba untuk menggunakannya untuk bersenang-senang, tetapi itu tidak pernah berhasil. Dia telah mencoba berkali-kali untuk memperbesar apinya sendiri, tetapi dia tidak pernah bisa membuat api itu sedikit pun menjadi lebih besar. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah dan mungkin memerlukan dedikasi untuk belajar dalam waktu yang sangat lama. Inilah sebabnya Lin terkejut saat melihat api kecil yang diciptakan oleh Noor. Api kecil itu jauh lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan oleh penyihir terhebat di dunia, Oken. Itu adalah api kecil yang jauh melampaui apapun yang pernah dia lihat. Noor merasa malu dengan hal itu dan menjelaskan bahwa 5 keterampilan kelas lainnya yang dia kuasai juga seperti ini. Noor tidak menyadari, tapi semua 6 keterampilan kelasnya luar biasa. Biasa saja katanya. Lin sekarang merasa malu pada dirinya sendiri karena mencoba memamerkan kemampuannya. Noor berhasil menangkis serangan iblis dengan pedang biasa, tapi dia tidak pernah membanggakan kekuatannya, dan dia hanya diam-diam melanjutkan pekerjaannya untuk orang lain. Noor jelas kuat baik secara fisik maupun mental, dan dia tidak pernah menyerah pada siapapun. Lin akan segera berada dalam posisi untuk memimpin negara bersama saudara laki-lakinya, jadi dia perlu menjadi kuat. Itulah mengapa dia bertekad untuk belajar bagaimana menjadi kuat seperti Noor. Malam itu, Lin menemukan Noor lagi dan memikirkan bagaimana dia akan mengikuti Noor kemanapun dia pergi sampai dia mengakuinya sebagai pengikutnya. Ini karena kekuatan yang selama ini dicari oleh keluarganya yang berasal dari kerajaan ada dalam diri Noor. Di kastil,
Rain merasa marah karena ayahnya memberikan pedang hitam kepada seseorang dengan latar belakang yang tidak jelas. Ayah Rain menemukan pedang itu di sudut terdalam penjara yang terlupakan. Itu adalah pencarian yang sangat berbahaya yang menghasilkan pedang aneh tersebut. Pedang itu terbuat dari bahan yang tidak dikenal yang lebih keras daripada bahan lainnya. Apapun yang mereka coba, tidak ada yang bisa meninggalkan goresan pada pedang itu. Karena itu, pedang ini dikenal sebagai pedang yang tak bisa dihancurkan. Pedang itu sudah cukup rusak saat ditemukan, sehingga membuat semua orang bertanya-tanya kekuatan hebat apa yang bisa membuatnya tampak seperti itu. Pedang ini sangat berharga. Jadi Rain tidak bisa mengerti bagaimana raja bisa memberikannya begitu saja. Namun, Rain mulai mengubah cara berpikirnya dan menyadari bahwa ada rasa ketidaktenangan yang menyelimuti negara mereka. Kemungkinan besar, Rain menduga bahwa ayahnya mungkin berharap pada Noor untuk suatu alasan. Noor adalah orang yang mengalahkan Minotaur seorang diri dan menyelamatkan nyawa Lin. Jadi mungkin saja dia adalah senjata rahasia untuk sesuatu yang akan datang di masa depan. Di tempat lain, Noor sedang bersama Lin. Dia bertanya-tanya apakah aman bagi seorang putri untuk berkeliaran seperti ini. Tapi Lin menegaskan bahwa dia adalah petualang terlebih dahulu. Lin menyebutnya sebagai instrukturnya, tetapi Noor berharap dia tidak melakukannya. Usahanya untuk menjelaskan situasinya gagal, dan Lin terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Noor berencana untuk mencari pekerjaan di guild, sehingga akhirnya Lin akan melihat betapa sederhananya dia sebenarnya. Di guild, petugas bertanya-tanya mengapa Noor bersama putri, tetapi Lin memintanya untuk memanggil dengan namanya, karena dia adalah petualang sekarang. Petugas itu menyadari bahwa dia seharusnya tidak mencampuri urusan orang lain, dan Noor menjelaskan bahwa mereka sedang mencari pekerjaan yang memerlukan 2 orang. Lin adalah peringkat Bay Perak, jadi jika mereka membentuk sebuah tim, mereka bisa mengambil pekerjaan memburu goblin di luar ibu kota. Noor terkejut dengan hal ini, karena goblin adalah monster yang biasanya digunakan petualang untuk menguji keterampilan mereka. Noor tidak bisa percaya bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan di luar ibu kota. Tetapi dia merasa tidak enak memanfaatkan peringkat petualang Lin. Ini akan sangat buruk untuk putri, karena dia adalah petualang dan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil pekerjaan tersebut. Noor merasa sedih, karena dia hanya berusaha menyingkirkannya selama ini. Noor bertanya-tanya apakah Lin benar-benar akan baik-baik saja dengan itu. Lin dengan antusias mengatakan bahwa dia merasa terhormat untuk membentuk tim dengan Noor. Noor merasa sedikit malu, tetapi dia mengabaikannya, karena salah satu mimpinya hampir menjadi kenyataan. Noor dengan semangat pergi untuk memulai pekerjaan, tetapi dia harus cepat kembali karena petugas belum memberitahunya apapun. Petugas memperingatkan bahwa meskipun pekerjaan ini peringkat rendah, bukan berarti tidak berbahaya. Pekerjaan ini akan berlangsung di hutan hewan, dan mereka harus membawa telinga goblin sebagai bukti bahwa perburuan mereka berhasil. Tanpa telinga goblin, mereka tidak akan mendapatkan imbalan, jadi ini sangat penting. Telah dilaporkan bahwa jumlah goblin semakin menurun, jadi ada kemungkinan mereka tidak akan menemukan goblin. Jika itu terjadi, petugas meminta mereka untuk mengambil beberapa ramuan dan membawanya kembali. Keduanya meninggalkan ibu kota, dan dengan semangat saling memberi semangat untuk melakukan yang terbaik. Saat mereka berjalan melalui hutan, Noor bertanya kepada Lin tentang goblin. Lin menjelaskan bahwa goblin memangsa hewan kecil dan memakan buah-buahan dari pohon. Namun belakangan ini mereka telah secara agresif menyerang manusia untuk bertahan hidup. Jika jumlah goblin terus berkembang, maka akan menyebabkan kekurangan makanan bagi mereka, dan mereka mungkin mulai menyerang desa manusia. Itulah mengapa para petualang berusaha mengendalikan jumlah mereka. Di sisi lain, hutan juga bergantung pada keberadaan goblin, jadi tidak baik juga jika mereka diburu hingga punah. Lin jelas memiliki banyak pengetahuan, jadi ini semakin membuat Noor menyadari bahwa dia tidak punya banyak yang bisa diajarkan padanya. Lin terus memeriksa apakah ada goblin di sekitar mereka, tetapi mereka belum menemukan apa-apa. Biasanya, mereka sudah akan bertemu setidaknya 1 goblin, jadi Lin menyimpulkan bahwa rumor tentang jumlah mereka yang menurun adalah benar. Tiba-tiba, Lin merasakan kehadiran monster di dekatnya. Mereka pergi untuk memeriksa, tetapi hutan semakin gelap. Pohon-pohon tinggi menghalangi sinar matahari, dan goblin memang lebih suka tinggal di tempat-tempat seperti ini.
Lin tiba-tiba berhenti dan mengungkapkan bahwa kehadiran monster tersebut baru saja menghilang. Noor berasumsi bahwa monster tersebut mungkin telah mati karena usia tua, tetapi mereka terkejut saat menemukan bahwa goblin tersebut telah dimutilasi. Lin segera menggunakan sihir pengungkap dan mengungkapkan bahwa ada monster raksasa yang sedang memakan goblin lainnya. Noor terkejut mendengar bahwa raksasa tersebut juga adalah goblin, karena goblin biasanya dianggap sebagai monster yang terlemah. Namun, raksasa itu jelas terlihat seperti goblin dan bahkan menggunakan beberapa pohon di sekitarnya sebagai senjata. Noor sangat bingung sehingga dia mengira inilah penampilan asli goblin dibandingkan dengan apa yang dia dengar tentang mereka. Selain itu, dia berpikir bahwa para petualang lain pasti bisa menangani makhluk seperti ini tanpa kesulitan. Lin jelas sangat ketakutan, dan Noor tidak menyalahkannya karena dia tidak memiliki pengalaman bertempur. Noor meyakinkan Lin bahwa mereka akan baik-baik saja dan menyatakan bahwa mereka hanya melawan goblin. Sebenarnya, Noor sangat takut, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa memikirkan hal itu jika ingin menang. Lin tahu bahwa goblin ini sebenarnya adalah Kaisar Goblin dan dianggap sebagai ancaman ekstrem. Kaisar Goblin adalah monster yang diciptakan melalui manipulasi genetik oleh manusia, dan penelitian di baliknya sekarang dilarang. Yang benar-benar menakutkan adalah bahwa ia memakan sesama goblin, kemudian mengambil kekuatan itu dan menjadi lebih kuat. Lin berpikir tentang bagaimana Noor mengatakan bahwa mereka hanya melawan goblin, dan dia terkesan dengan kepercayaan diri Noor. Dia sama sekali tidak tahu seperti Noor dan sekarang berpikir bahwa Noor sengaja datang ke daerah ini. Lin mengira bahwa alasan Noor sangat bersemangat tentang pekerjaan ini adalah karena dia ingin menghilangkan ancaman yang tidak diketahui orang lain. Lin merasa lebih percaya diri karena hal ini, jadi mereka berdua mempersiapkan diri untuk bertarung. Makhluk raksasa itu mencoba menyerang terlebih dahulu, tetapi Noor dengan mahir menggunakan kemampuan bloknya untuk menangkis serangan. Namun makhluk itu sangat kuat sehingga berhasil mendorong Noor mundur. Noor bisa merasakan bahwa makhluk itu mencoba menjebaknya, tetapi dia menolak untuk menyerah. Dia menjatuhkan goblin dari keseimbangan dan memberitahu Lin untuk melanjutkan dengan sihirnya. Lin melakukannya, tetapi goblin terbukti terlalu cepat untuk terkena serangan. Tiba-tiba, Noor harus menyelamatkan Lin saat goblin mulai melemparkan pohon ke arah mereka, dan Noor terus menggunakan blok untuk menangkis serangan tersebut. Lin tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Tetapi dia terkejut ketika menyadari bahwa luka goblin itu telah hilang. Bahkan Kaisar Goblin pun seharusnya tidak bisa sembuh dengan cepat seperti ini. Jadi, Lin menyimpulkan bahwa ini pasti ada hubungannya dengan kristal mana di dahi goblin. Dia memberitahu Noor bahwa jika Noor bisa menjatuhkannya dari monster itu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Rencana mereka terganggu saat makhluk itu meluncurkan sekumpulan pohon ke arah Noor. Noor terkejut melihat betapa banyaknya pohon itu dan menyadari bahwa goblin ini memantaunya untuk melihat seberapa banyak yang bisa dia tangkis. Noor khawatir dia tidak akan bisa menangkis semuanya, tetapi untungnya Lin mengalihkan pohon-pohon itu dengan sihirnya. Goblin kembali sembuh, jadi Lin semakin yakin bahwa ia mengisi ulang kekuatannya dengan batu mana tersebut. Keduanya cepat menyadari bahwa dengan kecepatan seperti ini, mereka akan kehabisan stamina dan sihir, sementara mencoba untuk mengikuti pergerakan goblin. Tiba-tiba, Noor mendapat ide dan memberitahu Lin untuk menggunakan serangan angin ke punggungnya. Lin menolak untuk menyerang Noor karena serangan anginnya cukup kuat untuk menghancurkan dinding kastil. Dia tidak akan bisa bertahan hidup, tidak peduli seberapa kuat dia, tetapi Noor menjelaskan bahwa Lin tidak akan menyerangnya langsung. Noor berencana agar Lin mengenai pedang yang ada di punggungnya, karena satu-satunya kesempatan mereka untuk mengalahkan goblin adalah dengan bergerak lebih cepat darinya. Waktu semakin mendesak saat monster bersiap untuk menyerang lagi, jadi Lin setuju untuk melakukannya. Serangan angin Lin sangat kuat hingga melontarkan Noor ke seluruh medan perang dan dia nyaris pingsan. Namun, Noor bisa mengumpulkan dirinya dan meningkatkan kemampuannya. Kombinasi ini memungkinkan Noor menembus pertahanan goblin dan menjatuhkan kristal dari dahinya. Goblin kehilangan akal dan Lin mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan batu tersebut. Noor meminta Lin untuk menghabisi goblin itu,
tetapi juga memintanya untuk memastikan bahwa Goblin tidak merasakan terlalu banyak sakit. Namun, tampaknya Lin tidak memperhatikan bagian terakhir itu karena dia membakar Goblin hingga berteriak dalam penderitaan. Setelah penyiksaan itu berakhir, Noor meminta maaf kepada makhluk itu dan memutuskan untuk tidak membunuh Goblin lagi dalam waktu dekat. Dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya, jadi dia akan melanjutkan ke tantangan berikutnya, hanya setelah dia berlatih lebih banyak dan menjadi lebih kuat. Beberapa saat kemudian, Rain diberitahu tentang Kaisar Goblin yang dibunuh oleh goblin-goblin lainnya. Goblin-goblin sekarang berada di medan perang, tetapi goblin-goblin masih terlihat. Kaisar Goblin beberapa kali lebih kuat dari goblin biasa, jadi Rain bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya. Goblin-goblin sekarang berada di medan perang, tetapi goblin-goblin masih lebih kuat. Karena ada kristal mana yang kuat di dahinya. Rain khawatir kalau batu itu berasal dari hati iblis, dan dia bertanya-tanya siapa yang bisa ada di balik semua ini. Dia kaget ketika mendengar bahwa Noor dan Lin bisa mengalahkannya hanya dengan luka ringan. Beberapa kejadian aneh seperti ini mulai terjadi, jadi Guild pun membuka penyelidikan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di Guild, petugas kaget melihat anak kecil kurus beberapa tahun lalu sekarang berubah menjadi pembantai goblin. Noor sangat rendah hati tentang hal ini dan memberi banyak kredit kepada Lin. Tapi dia juga memutuskan untuk merayakan hari pertamanya berburu. Mungkin bagi orang lain ini tidak terlalu berarti, tapi bagi Noor, hari pertamanya sangat penting. Mendengar tentang batu mana di goblin itu membuat petugas bertanya-tanya apakah yang mereka lawan benar-benar goblin. Noor cukup yakin bahwa itu goblin, dan Lin hanya mengikuti apapun yang dikatakan instrukturnya. Lalu petugas meminta telinga goblin untuk membayar Noor atas pekerjaannya. Noor melihat Lin dengan wajah muram karena sekarang mereka harus menjelaskan bahwa mereka tidak punya telinganya karena mereka membakar goblin raksasa itu sampai habis. Di istana, Pangeran Rain menerima laporan lengkap tentang setiap kejadian aneh yang baru-baru ini terjadi di kerajaan. Dan dia terkejut menyadari bahwa banyak dari laporan ini mirip dengan insiden yang terjadi di hutan binatang, yang berarti musuh sudah menyusup ke dalam kerajaan dalam skala besar. Dia memerintahkan pasukan rahasia untuk mengumpulkan semua anggota yang memiliki kemampuan pencarian dan menuju ke hutan untuk melihat apakah mereka bisa menemukan penyusup. Dia juga meminta 6 penguasa kerajaan untuk ikut membantu, karena ini bisa menjadi situasi darurat yang serius. Pasukan rahasia segera berangkat untuk menjalankan perintahnya, dan Rain tidak percaya bahwa dia tidak menyadari hal ini lebih awal. Dia tidak tahu apa yang mungkin direncanakan oleh Kekaisaran Sihir, tetapi dia muak dengan fakta bahwa mereka rela membahayakan nyawa semua warga tak berdosa di sini hanya karena menginginkan hak atas dungeon. Sementara itu, Noor dan Lin sedang makan, dan untungnya, Guildmaster cukup baik untuk tetap memberikan hadiah kepada Noor meskipun tidak ada bukti. Dia tahu bahwa Noor dan Lin tidak akan berbohong tentang hal itu, dan sikor goblin tunggal pun tidak terlalu berharga. Jadi dia tidak melihat ada masalah dengan itu. Noor senang karena berhasil menyelesaikan perburuan pertamanya bersama Line, tapi dia mulai bertanya-tanya berapa lama lagi Line berniat berada di sekitarnya. Sudah malam, jadi Raja pasti sudah mulai khawatir sekarang. Tepat pada saat itu, Line berbalik kepada Noor dan mengatakan bahwa dia merasa sudah waktunya untuk pulang hari ini, tapi dia akan kembali besok untuk bergantung lagi. Tepat sebelum dia pergi, Rain muncul, tapi dia tidak datang untuk Line. Sebenarnya, dia datang mencari Noor karena memiliki permintaan untuknya. Dia meminta maaf karena tiba-tiba meminta hal ini, tapi dia ingin Noor pergi ke sebuah kota di distrik pegunungan besok pagi bersama Lane. Dia mengatakan bahwa dia akan menyediakan kereta serta pengawal untuk perjalanan tersebut. Dan tentu saja, Noor akan diberi kompensasi yang layak untuk kesulitan ini. Noor tampaknya tidak keberatan, jadi dia setuju menerima permintaan Rain, meskipun dia tidak diberikan banyak detail tentang misi tersebut. Tapi alasan Noor menerima tawaran ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan misi itu. Dia hanya belum pernah naik kereta sebelumnya, jadi dia ingin merasakannya. Saat kereta melintasi pemandangan, Noor terpesona oleh semua keindahan yang ada, karena satu-satunya tempat yang pernah dia lihat adalah rumahnya dan ibu kota. Namun, Line tampaknya tidak menikmati perjalanan sebanyak Noor.
Dia bertanya kepada Line apakah dia tidak suka dengan pemandangannya. Tapi Line mengakui bahwa pemandangan tersebut memang indah. Hanya saja dia merasa buruk karena Noor harus memikul permintaan dari kakaknya. Noor memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu karena dia akan dibayar dengan baik. Dan dia masih berhutang budi kepada Line karena telah membantunya dalam perburuan goblin. Sebelum mereka berangkat, Rain menjelaskan rute perjalanan kereta mereka, mengatakan bahwa mereka akan terlebih dahulu menuju distrik pegunungan Toros, dan setelah sampai di sana, mereka akan menunggu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Jika tidak ada hal aneh yang terjadi selama mereka di sana, maka mereka akan melanjutkan perjalanan menyeberangi gunung dan menuju teokrasi suci Mitra. Noor bertanya apakah benar-benar oke baginya untuk dibayar jika dia tidak melakukan apa-apa. Dan Rain mengatakan bahwa itu tidak masalah. Tetapi Noor tidak melakukan apa-apa, hanya akan terjadi dalam skenario terbaik di mana semuanya berjalan dengan baik. Lin sangat berharap semuanya berjalan lancar. Tapi bahkan jika ada yang tidak beres, Ines ada di sini sebagai cadangan. Ines sebenarnya tidak ingin menyebutkan hal ini. Tapi Rain memberinya perintah rahasia sebelum mereka berangkat. Dia memberitahunya bahwa dalam waktu dekat, sebuah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menimpa ibu kota kerajaan. Dan tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Jadi dia memberitahu Ines bahwa jika dia menerima berita tentang kehancuran ibu kota kerajaan, kemudian dia harus melarikan diri ke Mitra bersama Noor dan Line. Dia tidak memberitahukan rencana ini kepada Line karena dia tahu bahwa Line pasti akan mengatakan ingin tetap tinggal dan bertempur untuk ibu kota. Dan dia tidak bisa membiarkan Line menempatkan dirinya dalam bahaya. Ines merasa bahwa tidak baik baginya meninggalkan ibu kota sebagai pengawal Line dan Noor ketika mereka berada di ambang krisis. Tapi Rain bersikeras bahwa tugasnya sangat penting. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayakan untuk menjaga Line. Jadi dia perlu memastikan bahwa Line tetap aman apapun yang terjadi. Kembali ke situasi saat ini, Ines dan yang lainnya sedang istirahat di tepi sungai, dan Ines mengambil waktu sejenak untuk meminta maaf kepada Noor karena terlibat dalam masalah ini. Noor tidak mengerti apa maksudnya karena ini seharusnya hanya perjalanan biasa. Dan yang lebih penting, dia memperhatikan bahwa Ines tampaknya kesal tentang sesuatu. Jadi dia bertanya apakah ada yang mengganggunya. Ines hanya mengatakan bahwa dia sedikit khawatir saat ini, terutama dengan tugas pengawalan yang sedang dijalaninya, yang berarti dia harus menjaga Noor tetap aman juga. Noor memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang dirinya karena dia sangat mampu membela diri, dan jika situasinya benar-benar buruk, dia akan melarikan diri jika perlu. Ines mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu khawatir, karena jika terjadi sesuatu yang salah, dia bisa melindungi Noor dan Lin dengan perisainya. Noor terkejut mengetahui bahwa Ines memiliki perisai karena tidak terlihat membawa peralatan apapun. Ines lalu menawarkan untuk menunjukkan perisainya dan menggunakan kemampuannya untuk memunculkan perisai cahaya hijau di depannya. Noor semakin terkagum-kagum, dan Ines memberitahunya bahwa dia bebas berlindung di belakang perisai itu jika mereka menghadapi bahaya serius. Menurut apa yang dia dengar dari Lin, Gilbert kabarnya cukup kuat untuk mengalahkan naga sendirian, dan Ines hampir setara dengannya dalam hal kekuatan. Sementara itu, Noor merasa dirinya jauh lebih lemah karena dia hampir tidak bisa mengalahkan Goblin. Dia mengatakan pada Ines bahwa dia pikir Ines sangat berbakat. Tapi Ines sendiri tidak menganggapnya sebagai bakat. Dia menyadari bahwa dia memiliki kekuatan khusus sejak masih kecil di panti asuhan, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya kekuatan itu. Salah satu temannya melihat cahaya yang bersinar dari tangannya dan mencoba menyentuhnya, tapi hal itu malah menyebabkan temannya terluka. Ini sangat traumatis bagi Ines. Tetapi begitu orang dewasa mengetahuinya, mereka segera menyembuhkan temannya dan memanggil Ines untuk membahas kemampuannya. Ines tidak berada dalam masalah karena apa yang terjadi adalah sebuah kecelakaan, tetapi orang dewasa sangat tertarik dengan kemampuannya, jadi mereka meminta Ines untuk mendemonstrasikannya. Dengan Gan, Ines menunjukkan cahaya hijau itu kepada mereka, dan mereka mengenali kekuatan ini sebagai anugerah dari surga. Itu adalah energi yang bisa berubah menjadi pedang untuk mengalahkan musuh atau perisai untuk melindungi orang-orang yang dia cintai.
Ini adalah kekuatan yang serbaguna, yang bahkan bisa menghancurkan sebuah negara, tergantung pada bagaimana dia menggunakannya. Jadi para penguasa mengatakan bahwa mereka akan mengajarinya untuk menggunakan kekuatannya dengan benar. Pelatihannya terutama ditangani oleh penguasa perisai Dundalk. Dan dalam waktu singkat, dia dengan mudah bisa membentuk perisai yang mampu menghentikan batu besar dengan mudah. Namun, meskipun dia memiliki kendali atas kekuatannya, sebuah insiden dengan temannya menyebabkan dia terus-menerus takut secara tidak sengaja menyakiti orang lain. Jadi dia sengaja menjauhkan diri dari orang-orang di sekelilingnya. Tetapi pada hari dia bertemu Nor, dia sangat terkejut karena dia menyadari bahwa dia pernah mendengar nama Nor sebelumnya. Saat berada dalam misi bersama Dundalk, dia baru saja diselamatkan oleh Dundalk dari seekor mantis raksasa. Tetapi masih ada lebih banyak monster di depan. Dan tentara yang bersama mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jadi, Dundalk menyebutkan bagaimana dia ingin menyelamatkan Ines dari mantis raksasa, tetapi dia tidak bisa. Dia berharap seseorang seperti Nor masih ada di sekitar. Nor telah mendapatkan persetujuan dari ayah angkatnya sebelum Ines bisa. Sehingga Ines mengembangkan rasa cemburu alami terhadap orang bernama Nor, meskipun dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya pada saat itu. Itulah sebabnya dia begitu bermusuhan dengan Nor saat pertama kali bertemu dengannya. Dan sebenarnya dia masih merasa cemburu, tapi dia tidak ingin membiarkan emosinya mengganggu misi karena dia harus melindungi Line dengan segala cara. Saat mereka melanjutkan perjalanan ke ladang, Nor memperhatikan ada area mati yang aneh di ladang, dan Line segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengucapkan mantra pengungkap dan menghilangkan sihir penyamaran untuk mengungkapkan seekor katak beracun raksasa. Sementara itu di ibu kota, situasinya semakin buruk seperti yang diprediksi Rain. Beberapa monster telah terlihat di seluruh ibu kota, dan sementara pengadilan para kesatria menangani masalah tersebut, mereka tidak memiliki cukup tentara untuk menangani semua monster. Rain memerintahkan agar pasukan pendekar pedang memblokir jalan untuk menghentikan kemajuan monster, dan sementara itu dilakukan, dia ingin dinas rahasia dan para pemburu membantu sebanyak mungkin. Raja masih tidak percaya bahwa ada orang yang bisa sekecil itu menyebabkan kehancuran sebesar ini hanya karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan sayangnya, sepertinya Doritas tidak akan berhenti hanya dengan ini. Jadi Raja bertanya di mana keenam penguasa. Rain memberitahunya bahwa keenam penguasa telah dikirim ke berbagai lokasi karena munculnya monster yang sangat kuat. Jadi mereka agak sibuk saat ini. Dengan pasukan mereka yang tersebar begitu tipis, peluang kemenangan mereka semakin menipis dari menit ke menit. Tetapi setidaknya, Rain berhasil membawa Lin ke tempat yang aman tepat waktu. Sementara itu, bersama Line dan yang lainnya, setelah Line mengucapkan mantra Uncover, seorang anak kecil di dekat monster diserang. Ines melihat monster tersebut dan mengenalinya sebagai naga kematian hitam. Tetapi saat melihat monster itu menyerang anak kecil, Nor tidak bertanya-tanya dan langsung melompat untuk melindunginya. Ketika monster itu hampir menginjak anak tersebut, Nor muncul di depannya dan memblokir serangan itu. Sementara itu, Ines bertanya kepada Lin apakah dia memperhatikan bagaimana anak itu muncul pada saat yang sama dengan monster. Yang berarti dia juga disembunyikan oleh mantra. Dan itu hanya bisa berarti satu hal, anak itu pasti keturunan iblis. Lane teringat pernah membicarakan tentang keturunan iblis dengan Rain, dan ringkasannya adalah bahwa keturunan iblis hampir identik dengan manusia. Tetapi mereka memiliki kemampuan khusus untuk membentuk ikatan mental dengan monster sesuai kehendak mereka. Karena itu, mereka dianggap lebih dekat dengan monster daripada manusia, dan dilihat sebagai abominasi oleh sebagian besar orang. Ada catatan yang menyebutkan bahwa Mithrid hampir sepenuhnya hancur oleh keturunan iblis 200 tahun yang lalu, dan karena itu, keturunan iblis diburu secara luas oleh manusia sampai mereka dianggap punah. Namun, masih ada beberapa keturunan iblis yang selamat di dunia, dan karena perjalanan sejarah dan hampir punahnya mereka menyimpan kebencian ekstrem terhadap manusia. Dan karena anak itu adalah keturunan iblis, berarti dia memimpin monster ke sini dengan maksud menyerang ibu kota. Ines tidak bisa percaya bahwa Nor akan membantu seseorang yang jelas-jelas adalah musuh. Tetapi apapun alasannya, Lin masih berpikir bahwa mereka harus membantu Nor.
Namun, Ines menariknya kembali dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Line membantu Noor karena itu tidak aman. Sementara Noor memblokir serangan katak, dia menyadari bahwa makhluk ini jauh lebih lemah daripada goblin yang dia hadapi bersama Line. Jadi, jika dia bisa menahannya sampai Line atau Ines bisa sampai di sini, membunuhnya seharusnya mudah. Namun, ada satu hal yang tidak diperkirakan oleh Noor saat katak itu mengeluarkan gas gelap ke arahnya. Biasanya, Noor akan melompat untuk menghindar demi menyelamatkan dirinya. Tapi jika dia melakukannya, maka anak itu akan terluka. Jadi dia memutuskan untuk menghadapi gas tersebut. Sayangnya, ini membuat Noor terkena racun dan efeknya sangat merusak kesehatannya. Darah mulai merembes keluar dari mulut dan matanya saat racun mulai beraksi. Dan dari jumlah kerusakan yang sudah terjadi, Noor tahu dengan pasti bahwa ini adalah racun mematikan. Dia jatuh ke tanah saat kehilangan kekuatan di tubuhnya, dan katak itu akan meludahkan racun lebih banyak lagi. Jadi Line ingin berlari untuk menyelamatkannya, tetapi Ines menghentikannya, memperingatkan bahwa awan racun berikutnya akan jauh lebih besar, sehingga hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Tugas Ines adalah melindungi Line dengan segala cara, jadi jika dia bisa memastikan Line selamat, maka kerajaan bisa dibangun kembali dalam skenario terburuk. Lagi pula, satu napas dari naga kematian hitam adalah hukuman mati yang dijamin. Jadi bahkan jika mereka memiliki penyembuh terbaik di dunia, mereka tidak akan bisa menyelamatkan dunia. Jadi, tugas Ines saat ini adalah tetap berdiri di samping, karena mereka masih tidak akan bisa menyelamatkan Noor. Saat monster meludahkan gelombang racun lainnya, Ines menggunakan perisainya untuk memblokirnya. Tetapi beberapa racun berhasil menembus, jadi Line mulai menggunakan mantra pemurnian untuk mencoba menahan racun itu. Tetapi itu tidak cukup. Sambil berjuang untuk menahan racun, Ines meminta maaf kepada Noor karena meninggalkannya untuk mati. Ini bertentangan dengan moralnya untuk mengabaikan seseorang yang berada di ambang kematian di depannya. Tetapi dia tidak punya pilihan. Namun, dengan kejutan, dia melihat Noor masih bertempur melawan katak. Meskipun darah yang tercemar menetes dari mulut dan matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Dandalk begitu menghargai Noor, dan itu karena kemauan Noor yang tak tergoyahkan untuk melindungi orang lain tanpa mempedulikan biaya yang harus dibayar. Namun, meskipun Noor ingin terus berjuang, racun pada akhirnya akan merenggut nyawanya. Tak lama setelah itu, Noor jatuh ke tanah lagi, dan dia melihat bahwa dia banyak berdarah. Tetapi entah bagaimana dengan bahwa ini adalah hal yang baik, dan sepertinya dia memiliki rencana untuk mengalahkan katak tersebut setelah semua ini. Kita mendapat sedikit latar belakang tentang anak dari ras iblis ini. Sejak hari kelahirannya dan semua anak lain yang disebut sebagai anak terkutuk, mereka telah dijauhi oleh dunia karena kemampuan mereka mengendalikan monster. Mereka semua dikurung dalam sel dan diberi makanan yang menjijikan. Kemampuan untuk mengendalikan monster sebenarnya sudah ada sejak lama, dan dulunya hanya digunakan untuk mengendalikan ternak. Tapi di suatu titik, seseorang memutuskan untuk mulai mengendalikan monster dan menggunakannya untuk berperang. Sejak saat itu, kekuatan ini selalu dibenci. Saat di penjara, anak laki-laki itu dipukuli setiap hari tanpa alasan. Ketika dia bertanya apa yang dia lakukan, hingga layak diperlakukan dengan kejam, dia malah dipukuli lebih keras sampai wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Dan sebagai tambahan, dia tidak diberi makan selama 3 hari penuh. Setelah itu, dia belajar untuk tidak melawan lagi jika ingin mengurangi rasa sakit yang dia terima. Kemudian, dia dipajang di depan penduduk kota untuk dihina dan diserang sesuka hati mereka. Perlakuan seperti ini memang umum untuk ras iblis, tapi bagi anak ini, semuanya terasa lebih buruk karena dia memiliki kemampuan membaca pikiran, sehingga dia bisa mendengar semua pikiran kejam mereka. Begitu orang-orang mengetahui bahwa dia bisa membaca pikiran, mereka mulai membencinya secara khusus dan menjadi lebih kejam dari biasanya. Namun, meskipun melalui semua penderitaan itu, pikiran untuk membalas dendam tidak pernah terlintas di benaknya. Dia membenci situasinya, tapi dia tetap tidak suka dengan ide menyakiti orang lain. Namun suatu hari, salah satu penjaganya memerintahkannya untuk mengendalikan 2 monster dan menggunakan mereka untuk menyerang kerajaan tetangga. Penjaga itu mencoba membujuknya dengan menawarkan pengurangan hukuman pukulan harian menjadi 2 kali seminggu. Bahkan dia akan memberikan roti yang sedikit lebih baik, meskipun masih berjamur.
Tetapi jika anak itu menolak, maka perlakuannya akan jauh lebih buruk dari yang sudah dia alami. Anak itu mencoba membaca pikiran penjaganya untuk mengetahui rencananya. Tetapi pria itu mengenakan perangkat sihir yang mencegah pembacaan pikiran. Jadi dia terpaksa percaya pada kata-katanya dan setuju dengan kesepakatan itu karena takut akan nyawanya dan nasib orang-orang sepertinya. Itulah sebabnya dia bertekad untuk menggunakan monster tersebut untuk membunuh orang-orang di kerajaan itu. Tapi dalam perjalanan, penghalang di sekitarnya hancur dan dia kehilangan fokus sejenak sehingga monster itu berhasil lolos dari kendalinya. Saat dia mencoba mendapatkan kembali kendali, katak itu malah mendorongnya mundur dan dia menyadari bahwa dia karena kegagalannya, para iblis lainnya mungkin akan menderita lebih dari sebelumnya. Tapi meskipun dia merasa kasihan pada mereka, setidaknya dia senang karena bisa mati tanpa harus dipaksa membunuh siapapun. Dia tidak pernah ingin menyakiti orang lain, dan dia hanya berharap bahwa jika dia terlahir kembali, dia tidak akan diperlakukan dengan buruk di kehidupan berikutnya. Mungkin dia bisa memiliki keluarga yang baik dan makan makanan enak. Jadi dia menutup matanya dan bersiap untuk menghadapi kematian. Namun, sebelum dia bisa dibunuh, Noor tiba-tiba muncul untuk membelanya. Anak itu tidak bisa mengerti mengapa seseorang dari kerajaan rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Saat katak itu menembakkan racunnya, baik Noor maupun anak itu terkena dosis yang cukup berat. Namun, meskipun Noor memiliki opsi untuk menggunakan sihir penyembuhan dasar pada dirinya sendiri untuk menetralisir racun, dia memilih untuk menggunakannya untuk menyelamatkan anak itu, sementara dia terus bertarung. Tidak lama kemudian, Noor pun akhirnya pingsan karena semua racun yang ada di tubuhnya. Tapi dia tetap yakin bahwa dia bisa melewati ini. Keyakinan Noor datang dari sebuah pengalaman di masa kecilnya setelah ibunya meninggal, dan dia kembali ke rumahnya. Suatu hari, dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk makan malam yang sangat dia rindukan seumur hidupnya. Tapi dia tidak punya cukup uang untuk membelinya malam itu. Setelah menghabiskan sepanjang hari di hutan, dia berhasil mengumpulkan cukup banyak ramuan. Dia tidak terlalu yakin dengan semua ramuan yang dikumpulkannya. Tapi apa hal terburuk yang bisa terjadi jika dia mencampurkan semuanya ke dalam sup untuk makan malam? Ternyata, inilah hal terburuk yang bisa terjadi. Noor sekarang tergeletak di lantai sambil mengeluarkan darah karena sup itu ternyata sangat beracun. Dan dengan tidak ada orang di sekitar untuk membantunya, dia pasti akan mati jika tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya dengan cepat. Jadi, dia menggunakan kemampuan penyembuhan rendahnya untuk mencoba pulih sedikit. Untungnya, kemampuan penyembuhan rendah itu membuatnya bertahan sampai pagi. Dan begitu dia akhirnya bisa berdiri lagi, dia keluar untuk mencuci muka, lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu apa yang baru saja dia makan. Dia pun menyadari bahwa ramuan merah yang dia bawa disebut Dragon Ruin, dan ibunya bahkan pernah secara khusus memperingatkannya untuk tidak pernah memakannya. Noor tidak percaya bahwa dia telah melakukan kesalahan sebodoh itu. Namun diracuni tidak cukup untuk membuatnya berhenti bekerja. Noor berjuang sekuat tenaga untuk keluar rumah agar bisa melanjutkan latihan hariannya. Tetapi racun itu telah sangat melemahkannya, sehingga dia akhirnya jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia menggunakan low heel sekali lagi untuk mencoba membuat dirinya merasa lebih baik, dan yang mengejutkan, dia terbangun beberapa waktu kemudian setelah pingsan, dan kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Perutnya tidak lagi sakit, yang tentu saja merupakan kabar baik, tapi sekarang dia juga merasa sangat lapar. Jadi, dia kembali ke hutan untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Saat melakukan ini, dia sangat berhati-hati agar tidak mengambil tanaman Dragon Ruin lagi. Meski dia pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama, saat sedang memeriksa tanaman, dia tiba-tiba digigit ular poison spike di pantatnya. Noor berhasil membunuh ular itu dengan satu pukulan, tetapi ular itu dikenal sangat berbisa sehingga Noor segera jatuh ke tanah karena racunnya. Namun, sementara orang biasa mungkin sudah mati, Noor terbangun beberapa jam kemudian, dan sekali lagi, dia tampak baik-baik saja. Dia hampir tidak bisa percaya bahwa dia berhasil bertahan. Dan karena dia sudah membunuh ular itu, dia memutuskan untuk membawanya pulang dan mencoba memakannya. Dia berpikir bahwa jika dia bisa bertahan dari gigitan ular itu, maka dia tidak akan mengalami efek samping yang buruk setelah digigit. Dan kali ini dia benar, karena racun itu tidak banyak berpengaruh padanya.
dan ternyata rasanya cukup lezat. Keesokan harinya, Noor pergi untuk menguji hipotesisnya. Dia mencari duri beracun lainnya dan memaksanya untuk menggigitnya agar dia bisa melihat apa yang terjadi. Dan seperti yang dia kira, racun tampaknya menyebar lebih lambat melalui tubuhnya dibandingkan kemarin. Jadi dia yakin dia telah mendapatkan semacam kekebalan terhadap racun. Dia sangat bersemangat karena dia percaya ini mungkin kunci untuk membuka keterampilan baru. Jadi Noor mulai sengaja mencari benda-benda beracun untuk dimakan dengan harapan mendapatkan kemampuan baru. Terkadang dia akan jatuh pingsan karena overdosis racun, tetapi dia selalu bangkit kembali dan terus makan, tidak peduli seberapa banyak darah yang hilang selama proses tersebut. Meskipun dia tidak pernah mendapatkan keterampilan terkait racun, melalui asupan makanan beracunnya, dia benar-benar mulai menyukai rasa benda-benda beracun. Itulah mengapa saat ini, meskipun dia terancam oleh monster, dia hanya memikirkan betapa enaknya kodok itu setelah dia membunuhnya. Kodok mencoba untuk menggilasnya, tapi Noor melompat mundur dengan cepat dan kembali berdiri. Awalnya, karena racun kodok cukup kuat, tubuh Noor memerlukan waktu untuk secara alami menetralkannya. Tetapi seiring waktu, racun kodok mulai menyebar. Itulah sebabnya Noor sempat terjatuh sejenak. Tapi sekarang dia sudah cukup lama terpapar racun katak itu, sehingga dia menjadi sepenuhnya kebal terhadap serangan racunnya. Noor pun mulai bertarung lagi. Saat dia menangkis serangan katak itu, Noor berhasil menghancurkan semua cakarnya. Dan ketika katak itu mencoba melompat ke arahnya, Noor menangkis wajahnya dan menghancurkan semua giginya juga. Katak itu sekarang menyadari bahwa ia tidak akan mampu menghadapi Noor secara normal. Jadi ia mulai mengumpulkan energi untuk melepaskan semburan racun besar. Noor menduga ini adalah upaya putus asa katak itu untuk bertahan hidup. Namun, bagi Noor, ini tidak lebih dari makanan gratis. Jadi sebelum katak itu bisa melepaskan racunnya, Noor menggunakan pedangnya untuk menutup mulutnya dengan keras. Membuat semua racun terperangkap di dalam tubuh katak itu, hingga akhirnya katak tersebut meledak. Noor senang karena berhasil mengalahkannya. Tetapi dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya, bagaimana katak beracun seperti itu bisa sampai di ladang ini. Tapi ini justru menguntungkannya, karena semakin banyak racun yang dimiliki sesuatu, semakin lezat rasanya bagi Noor. Saat itu juga, dia teringat bahwa ada seorang anak di belakangnya. Jadi dia berbalik untuk bertanya apakah anak itu baik-baik saja. Anak itu menjawab bahwa dia baik-baik saja, tapi dia tampak sangat lemah bagi Noor. Jika Noor ingin Lin sembuh dengan benar, dia tidak bisa mengabaikan ini. Noor sekarang berada dalam keadaan terkejut. Tapi dia tahu bahwa dia harus menyembuhkan anak itu setelah mereka selesai di sini. Noor bertanya kepada anak itu apa yang sedang dia lakukan di sini. Dan anak itu tidak ingin berbohong. Jadi dia memberitahu Noor bahwa dialah yang membawa kata itu ke sini. Dan dia melakukannya karena dia berjanji akan membawa kata itu ke kota. Roda di kepala Noor mulai berputar saat dia mencoba mencari penjelasan atas apa yang baru saja dikatakan anak itu. Dan karena Noor sangat menyukai makanan beracun, dia hanya memikirkan Black Death Dragon sebagai ternak yang akan dimakan, yang membuatnya menyimpulkan bahwa anak itu pasti seorang peternak katak. Dia juga memutuskan bahwa anak itu pasti bersembunyi di dalam penghalang karena dia tidak ingin dirampok dari daging katak beracun yang lezat. Jadi sekarang Noor percaya bahwa dia telah merusak pengiriman daging katak milik anak itu. Dan dia mulai meminta maaf dengan sangat. Noor menawarkan untuk membayar kembali daging katak itu, meskipun mungkin butuh beberapa tahun, tetapi anak itu mengatakan kepada Noor bahwa itu tidak perlu karena tidak penting baginya. Noor menerima hal itu, tetapi dia masih penasaran bagaimana anak kecil seperti dia bisa membawa katak sejauh ini. Dengan ragu, anak itu menjawab bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan monster, jadi itulah yang dia gunakan untuk membawa monster itu ke sini. Noor berpikir anak itu hanya berusaha menyingkirkan katak itu. Tapi kemudian Noor mengira anak itu pasti memiliki keterampilan yang luar biasa untuk bisa melakukan itu. Namun anak itu memperjelas bahwa itu bukan keterampilan, melainkan kemampuan yang dia miliki sejak lahir. Anak itu juga memberitahu Noor bahwa dia adalah keturunan iblis. Tetapi saat dia mengira Noor akan menjadi bermusuhan dengannya, Noor malah mulai merenungkan semua hal yang akan dia lakukan jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Misalnya, dia bisa meminta bantuan hewan di ladang, bisa mengirim pesan dengan burung,
dan tidak perlu lagi khawatir diserang monster pada malam hari. Jadi, dia sedikit berharap memiliki kemampuan itu juga. Anak itu bertanya kepada Noor apakah dia benar-benar tidak takut padanya dan kemampuannya. Tetapi Noor tidak melihat alasan untuk takut karena menurutnya kemampuan anak itu sangat berguna. Anak itu terkejut mendengar bahwa Noor menganggap kemampuannya berguna. Sehingga dia pun menangis terharu karena selama ini dia tidak pernah percaya bahwa hidupnya bisa memiliki makna sebesar itu. Noor melihat banyak kemiripan dirinya pada anak itu. Tetapi dia tidak mengerti mengapa anak itu merasa dirinya tidak berharga, padahal memiliki keterampilan yang luar biasa. Noor menduga pasti ada keadaan luar biasa yang membuatnya merasa seperti itu. Tapi dia tahu bahwa suatu hari nanti anak itu akan menjadi orang yang hebat. Jadi dia meyakinkan anak itu bahwa masa depannya akan cerah. Tepat pada saat itu, yang lainnya datang berlari untuk memeriksa kondisi Noor, dan Lin ingin segera mulai menyembuhkannya. Tapi Noor mengatakan bahwa dia baik-baik saja, jadi Lin tidak perlu khawatir. Lin tidak bisa mempercayai bahwa Noor benar-benar baik-baik saja setelah terkena serangan dari Black Death Dragon, karena napas naga itu bukan hanya beracun. Itu adalah konsentrasi miasma yang ekstrem yang bahkan bisa merusak tanah. Jadi, bagaimana mungkin Noor bisa menahannya? Satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan adalah teknik yang dikenal sebagai Sacred Spirit. Teknik ini dicapai dengan mengasah tubuh dan pikiran, dan setelah sempurna, bisa digunakan untuk menetralkan semua bentuk korupsi dan memurnikan segala sesuatu yang disentuh oleh penggunanya. Saint memerlukan 40 tahun untuk menguasainya, namun Noor mencapainya dalam waktu kurang dari setengahnya, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Noor kemudian bertanya kepada Lin apakah dia bisa menyembuhkan temannya yang baru ini. Tetapi anak itu mengatakan bahwa dia juga tidak membutuhkan penyembuhan karena dia tidak terluka sama sekali. Setelah melihatnya, Lin segera bisa mengetahui bahwa anak itu adalah Demon Kin. Tetapi Noor tidak melihat mengapa itu menjadi masalah. Jadi dia berharap mereka bisa membiarkan anak itu ikut dalam kereta mereka agar mereka bisa memberinya tumpangan. Dari apa yang Lin tahu, Demon Kin adalah ras yang menakutkan, yang kebanyakan negara akan merekomendasikan untuk dibunuh di tempat. Jadi, dia tidak bisa berbuat banyak. Noor kemudian meminta Lin untuk membantu menyembuhkan temannya. Tetapi dia bertanya kepada Noor, apakah dia benar-benar baik-baik saja dengan membawa anak itu bersama mereka, meskipun anak itu telah membawa monster dan menyebabkan bencana seperti ini. Noor mengakui bahwa sayangnya lapangan tersebut hancur, tetapi dia merasa harus membantu anak itu karena dia telah membunuh katak beracun yang sangat susah payah dibawanya ke sini. Ngomong-ngomong, Noor ingat bahwa anak itu mengatakan dia berjanji kepada seseorang untuk membawa katak ini ke sini, tetapi siapa sebenarnya orang tersebut? Anak itu memberitahunya bahwa dia tidak yakin karena mereka tidak pernah memberinya informasi itu, dan Ines bisa mengetahui bahwa anak itu tidak sedang berbohong. Selain itu, dari kondisi tubuhnya dan cara dia bertindak, Ines bisa mengatakan bahwa dia pasti pernah menjadi budak di tempat asalnya. Perbudakan dilarang di kerajaan Clays, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk negara-negara lain. Jadi dia menyadari bahwa anak itu kemungkinan dipaksa melakukan ini. Dia bertanya kepada anak itu apakah dia masih ingat jalan kembali ke tempat asalnya, tetapi anak itu ditutup matanya sebelum diturunkan di tempat yang tidak dikenal dan disuruh menuju ke arah ini. Lin kini menyadari bahwa dia mungkin telah salah menilai anak itu. Jadi dia bertanya kepada Ines, apakah mereka bisa membawa Rollo dalam perjalanan mereka setelah semua. Namun, ada satu masalah besar dengan ide itu, yaitu kenyataan bahwa Demon Kin dilarang masuk ke Mithra sama sekali. Jadi, jika mereka mencoba membawa Rollo ke sana, hal itu mungkin akan dianggap sebagai musuh. Saat itu, mereka mendengar suara dari belakang mereka, dan mereka melihat seorang pria berdiri di sana yang terkejut karena dia mengira Rollo sudah mati. Pria itu juga memperhatikan kalau Rollo mengacaukan tugasnya dalam mengantarkan katak. Dan karena dia sepertinya tahu tentang pengiriman itu, Noor bertanya apakah dia yang menyuruh Rollo melakukannya. Pria itu bilang bukan dia hanya orang yang diperjakan untuk menyingkirkan Rollo dan membantu kelancaran misi. Dia bertanya apakah Noor yang membunuh kataknya, dan Noor mengiyakan sambil meminta maaf, karena dia masih berpikir katak itu memang untuk dimakan. Tapi pria itu bilang dia tidak peduli dengan kataknya, dia hanya dipekerjakan untuk menangkap Rollo.
Noor salah paham, mengira pria itu datang untuk menjemput Rollo, dan meskipun itu tidak sepenuhnya salah, niat pria itu jauh dari kata baik. Di saat berikutnya, pria itu menghilang dan muncul di belakang kelompok mereka. Noor menangkis serangannya, tapi dia bingung kenapa pria itu tiba-tiba menyerang, dan pria itu sadar kalau Noor bukan lawan yang mudah dikalahkan. Jadi dia mundur sedikit dan dengan tenang bertanya, apa Noor bersedia menyerahkan anak itu tanpa perlawanan? Rollo ternyata bernilai banyak uang, tapi hanya jika dalam keadaan mati. Jadi, karena Noor jelas tidak akan membiarkan pria itu membunuh Rollo, pria itu menyerang lagi. Noor masih kesulitan memahami kenapa pria itu ingin membunuh Rollo, jadi pria itu menjelaskan bahwa dia sebenarnya bisa membawa Rollo kembali hidup-hidup, tapi kliennya tetap akan membunuhnya. Jadi buat apa repot-repot? Malah, dia merasa seperti sedang menolong Rollo dengan mengakhiri hidupnya dengan cepat. Tapi Noor tetap tidak mengerti apa yang terjadi. Pria itu akhirnya menyerah mencoba menjelaskan dan mencoba melompati kepala Noor untuk menyerang Rollo. Tapi Noor berhasil mengikutinya dan memukul balik si pembunuh, bahkan sampai membuat belatinya patah. Noor dan si pembunuh bergerak begitu cepat sehingga Lin hampir tidak bisa mengikuti pergerakan mereka. Jadi Ines mencoba menjaga Lin agar tetap dekat untuk melindunginya jika mereka terjebak dalam baku hantam. Si pembunuh mulai benar-benar kesal dengan betapa tangguhnya Noor. Jadi dia mengeluarkan beberapa belati lagi dan mencoba menyerangnya berkali-kali. Tapi Noor berhasil bertahan dari setiap serangan dan mendorongnya mundur lagi. Kini dia melihat Noor sebagai penghalang sejati untuk keberhasilan misinya. Jadi dia akan mulai serius mencoba membunuhnya. Dia melesat ke depan dengan kecepatan gila dan mencoba menusuk wajah Noor. Tapi Noor sekali lagi berhasil menangkis serangan itu, meskipun dampaknya membuatnya terlempar ke belakang. Setelah Noor kembali berdiri tegak, dia mengomentari betapa luar biasanya seseorang bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu hanya dengan pisau sekecil itu. Si pembunuh terkejut karena Noor mampu menahan serangan serius darinya, apalagi sampai memecahkan satu lagi belati miliknya. Dan dia mulai berpikir kalau Noor benar-benar menarik. Dia mengeluarkan belati lain dan melesat maju untuk mencoba mengalahkan Noor dengan serangan bertubi-tubi. Tapi meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, Noor tetap bisa bertahan. Namun dengan keadaan seperti ini, Noor tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi sambil melindungi Rollo, karena dia tidak bisa terus mengandalkan insting untuk menghadapi serangan si pembunuh. Tekanan dari pertarungan mereka begitu intens, sehingga Ines harus memasang perisai agar Lin tidak terjebak dalam kekacauan itu. Butuh waktu, tapi akhirnya dia mengenali si pembunuh. Gaya berpakaiannya cocok dengan mantan petualang S-Rank, si manusia mati Zadu. Beberapa waktu lalu, Ines masuk ke dalam pertemuan dengan semua penguasa, dan dia merasa penasaran dengan beberapa dokumen lama yang dia temukan. Dokumen itu membahas tentang seorang target yang dinyatakan resmi meninggal, tapi dia tidak ingat pernah melihat ada yang benar-benar menangani orang ini. Para penguasa memberitahunya bahwa lebih baik meninggalkan misi itu dan cukup menyatakan targetnya mati, karena mengejarnya akan terlalu berbahaya. Target itu adalah Zadu, yang menjadi petualang S-Rank di usia muda, tapi tindakannya membuatnya jadi buronan. Namun, dia terlalu kuat untuk siapapun berani mengambil risiko mengejarnya. Jadi mereka memutuskan untuk membiarkannya selama dia tidak menimbulkan masalah di kerajaan. Gilbert tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Zadu, karena dia tampaknya cukup kuat hingga para penguasa lainnya takut untuk melawannya. Jadi penyihir itu mulai menjelaskan kisah Zadu. Sejak kecil, Zadu sudah menguasai seni alkimia dwarf, dan pada usia 13 tahun dia sudah membunuh naga pertamanya. Setelah itu, kemampuannya dikenal luas di seluruh negeri, sehingga menjadi puncak dari semua pahlawan. Namun, meskipun Zadu terdengar seperti pahlawan sempurna, dia tidak memiliki Uncle Ben. Jadi dia mulai menggunakan kekuatannya secara sembarangan. Misalnya, dia pernah membunuh 36 anggota keluarga pedagang, dan hampir tidak pernah ada petualang yang membunuh orang-orang biasa. Jadi ada usulan untuk mencabut lisensi petualangnya. Namun, di satu sisi dia memang membunuh banyak orang. Di sisi lain, dia bisa membunuh naga hanya dengan satu serangan. Jadi mereka tidak mau mengambil risiko membuat musuh darinya. Akhirnya, masalah hukuman Zadu ditunda, dan dia tidak menghadapi konsekuensi apapun. Zadu adalah seseorang yang akan menerima pekerjaan apapun, tidak peduli seberapa jahat atau kejamnya,
Yang penting baginya hanya uang yang diterimanya. Faktanya, dia pernah benar-benar menghancurkan satu negara atas permintaan seorang klien. Dia membunuh setiap anggota angkatan bersenjata mereka dan kemudian membantai seluruh keluarga kerajaan. Oleh karena itu, untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut, Guild memutuskan untuk berpura-pura bahwa dia sudah mati agar tidak ada yang berani menyerangnya lagi. Kembali ke Zadu, dia adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Zadu. Dan Zadu adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Zadu. Dia baru saja kehilangan satu belati lagi. Dan dia kesal karena hampir semua koleksinya habis dalam pertarungan melawan Noor ini. Noor meminta maaf karena telah merusak semua belati Zadu. Tapi dia mengatakan bahwa Zadu juga sebagian bersalah karena menyerang tiba-tiba seperti ini. Zadu bilang tidak apa-apa, karena dia tidak mencari permintaan maaf. Tapi dia masih merasa aneh, kenapa belatinya terus-menerus rusak, padahal semuanya terbuat dari orkelkum dan gigi naga, yang seharusnya membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan. Selain itu, dia memiliki banyak pertanyaan tentang pedang yang digunakan Noor, karena pedang itu berbeda dari apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia memutuskan bahwa lebih baik bermain aman hari ini. Jadi dia menggunakan kartu trufnya dan melemparkan senjata terkuatnya ke udara. Saat dia melakukannya, senjata itu mulai bersinar merah dan dalam kilatan cahaya merah, Unlimited Blade Works diaktifkan. Sekarang ada ribuan bilah yang diarahkan langsung ke Noor, dan tidak peduli seberapa banyak yang berhasil dihancurkan Noor, Zadu selalu bisa membuat lebih banyak lagi. Noor mencoba yang terbaik untuk menangkis semua bilah tersebut, tapi jumlahnya terlalu banyak, sehingga dia terpaksa membiarkan dirinya tertusuk untuk melindungi Rollo. Ines menyadari bahwa jumlah bilah yang dilemparkan ke Noor terlalu banyak, jadi dia ingin membantu. Tapi sebelum melakukannya, dia menahan diri karena misinya adalah memastikan Lin sampai dengan selamat, jadi dia tidak seharusnya meninggalkan sisi Lin. Namun setelah berpikir lebih lanjut, dia memutuskan untuk tetap membantu Noor. Saat Noor terus berjuang melawan serangan bilah yang tak terhitung jumlahnya, dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa membendung serangan yang datang. Jadi dia mempersiapkan dirinya untuk tusukan yang tidak bisa dihindari. Namun mengejutkan Noor, Ines datang pada detik terakhir dan menghentikan bilah-bilah tersebut dengan perisainya. Misinya mungkin untuk melindungi Lin, tapi dia juga menyadari bahwa Noor jauh lebih kuat darinya. Dan dengan demikian, keberadaan Noor akan sangat meningkatkan peluang Lin untuk selamat dari ancaman apapun yang mereka hadapi. Jadi dia tidak mau membiarkan Noor mati di sini. Dia menggunakan beberapa perisainya untuk menyerang Zadu dan Noor sangat terkesan. Tapi meskipun itu jelas membuat Zadu sibuk, tampaknya tidak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai Zadu. Bilah-bilah Iota berhasil menghindari serangan Ines. Namun dia tetap berusaha melindungi perisainya. Jadi dia menggunakan perisainya untuk melindungi Zadu. Ines menyerang dan meminta Noor untuk sedikit membantunya. Dia bisa menangani pertahanan mereka untuk saat ini, tapi dia tidak memiliki kecepatan yang diperlukan untuk mengalahkan Zadu. Itulah sebabnya dia perlu Noor untuk melakukannya. Noor tidak yakin bisa menangani bilah yang bergerak secepat ini. Tapi dia juga pernah berhasil mengenai burung yang bergerak lebih cepat dari ini. Jadi dia mungkin bisa melakukannya. Dia mengambil salah satu cakar yang rusak dari kodok dan memberitahu Ines bahwa dia punya ide. Jadi, pada sinyalnya, dia ingin Ines menjatuhkan perisai yang dia letakkan langsung di depannya. Noor memberikan sinyal dan Ines menjatuhkan beberapa perisai untuk memberinya ruang menyerang. Dengan beberapa sisik naga di tangannya, Noor mengaktifkan kemampuan peningkatan fisik dan lempar batu, dan kombinasi ini pada dasarnya mengubah tangannya menjadi peluncur misil anti pesawat saat fragmen cakar menghancurkan semua bilah yang menuju ke arah mereka. Noor masih memiliki banyak amunisi, jadi saat dia mengisi ulang, dia meminta Ines untuk menjatuhkan perisai lagi, dan dia melanjutkan untuk menghancurkan lebih banyak lagi bilah milik Zadu. Tampaknya mereka membuat kemajuan yang stabil melawan Zadu. Tapi saat Ines tidak memperhatikan, Zadu menyelinap di belakang Ines dan hampir menusuknya dengan pedangnya. Zadu berhasil menghilangkan perisai Ines, tetapi Zadu tidak bisa melakukannya. Namun pada detik terakhir, Noor berhasil menangkis serangan tersebut, menghancurkan satu lagi belati Zadu. Serangan itu terlihat sangat dekat, tetapi bagi Noor, itu hanya tantangan kecil untuk diblokir.
Zadu tidak percaya Noor bisa bereaksi dengan cepat terhadap serangannya dan berhasil menghancurkan belati yang terbuat dari adamantium. Noor sekali lagi meminta maaf karena merusak belati yang sangat berharga, tetapi tetap saja ini kesalahan Zadu karena menyerang lebih dulu. Zadu bilang dia tidak butuh permintaan maaf, tapi dia perlu mengganti semua uang yang hilang karena belati yang rusak itu. Dia mencoba menyerang Noor lagi, tetapi Noor berhasil memblokir dan menghancurkan belati lainnya. Zadu bertanya bagaimana Noor bisa terus melihat semua serangannya, tetapi Noor tidak bisa benar-benar menjelaskan metodenya. Dia hanya tahu bagaimana bereaksi. Zadu merasa ada rahasia di balik kekuatan Noor, tapi dia harus mencari tahu di lain waktu, karena untuk saat ini dia sudah selesai. Setelah semua bilah yang dihancurkan Noor, Zadu harus melalui banyak usaha untuk mendapatkan kembali mithril yang diperlukan untuk menggantikan semuanya, dan dia tidak ingin kehilangan kekuatannya. Zadu sekarang siap untuk bertarung, tetapi dia tidak ingin kehilangan kekuatannya. Dia juga berencana untuk menuju ke kerajaan, karena dia mendengar ada sesuatu yang menarik terjadi di sana. Tetapi dia juga menunda rencana itu. Ines bertanya apa maksudnya dengan sesuatu yang menarik di kerajaan, tetapi Zadu tidak tahu detailnya. Dia hanya tahu bahwa itu akan sangat mewah. Dia memanggil Rollo dan memberitahunya bahwa dia beruntung Noor ada di sini, karena tidak peduli serangan seperti apa yang dia coba, Noor selalu selangkah lebih maju darinya. Dia bahkan mencoba melakukan serangan terakhir secara diam-diam, tetapi seperti yang diperkirakan, Noor memblokirnya dengan mudah. Zadu tidak akan bisa menyelesaikan misinya selama Noor ada di sini, jadi dia mundur selangkah dan langsung teleportasi menggunakan sihirnya. Noor menghela napas lega setelah Zadu pergi, tetapi Lin memiliki beberapa kekhawatiran tentang acara yang tampaknya sedang berlangsung di ibu kota. Noor bertanya apakah dia ingin kembali ke ibu kota dan mengapa dia sangat penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Namun, begitu dia menyebutkan ibu kota kerajaan, Rollo mulai menggigil ketakutan. Sebelum dia ditugaskan untuk mengangkut naga kematian hitam, dia mendengar para penjaganya membicarakan tentang monster menakutkan yang akan muncul. Tapi dia tidak ingin dikirim ke ibu kota, yang akan membuat naga kematian hitam tampak seperti katak kecil. Mendengar ini, Lin mengatakan bahwa mereka harus segera kembali ke ibu kota karena situasinya lebih serius daripada yang dia kira sebelumnya. Dia bertanya kepada Noor apakah dia bersedia pergi bersamanya kembali ke ibu kota, dan Noor setuju. Namun, Ines mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi. Dia akan memberitahu Lin tentang perintah yang dia terima dari Rain, tetapi Lin sudah tahu tentang itu. Rain telah memberitahunya bahwa dia harus melarikan diri bersama Lin jika terjadi sesuatu di ibu kota. Lin tidak mendengarnya langsung dari Rain, tetapi dia tahu bagaimana pemikiran Rain, jadi dia sangat sadar apa yang diinginkan Rain. Namun, dia tidak bisa menerima rencana untuk menjadi satu-satunya yang melarikan diri. Artinya, kerajaan masih akan berada dalam bahaya, sementara dia melarikan diri, dan dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Ini adalah hal yang sama persis dengan yang terjadi pada bangsa Demon ketika tanah air mereka dihancurkan. Jadi jika Lin tidak melakukan sesuatu sekarang, mereka pasti akan mengalami nasib yang sama. Ines akhirnya setuju untuk kembali, tetapi dia ingin Lin berjanji untuk tidak meninggalkannya. Rollo juga mengatakan bahwa dia akan pergi karena merasa sebagian bertanggung jawab atas insiden tersebut. Jadi dia ingin membantu menyelesaikannya. Episode 7. Gelar Dragon Slayer diberikan kepada pahlawan dari buku cerita Noor setelah dia berhasil membunuh naga jahat yang telah meneror wilayah tersebut. Noor sangat terkesan dengan hal itu, sampai-sampai dia bilang ingin membunuh naga juga. Tapi ayahnya mengingatkan bahwa membunuh naga bukanlah perkara mudah.
Beberapa naga sangat kuat dan telah hidup selama ribuan tahun, sehingga satu ekor saja bisa dengan mudah meratakan gunung atau menghancurkan seluruh benua. Kembali ke masa kini, saat Noor dan yang lainnya sedang dalam perjalanan pulang ke ibu kota, Noor merasakan ada sesuatu yang aneh. Jadi dia memberitahu semua orang bahwa dia merasa ada monster di dekat mereka. Yang lain tidak melihat apa-apa, tetapi Noor bisa dengan jelas merasakannya dan bahkan menunjuk ke arahnya. Dan sesaat kemudian, naga bencana pun muncul. Saat ia melayang di atas kota, orang-orang mulai panik dan Rain tidak percaya bahwa kekaisaran bisa sebodoh itu dengan melepaskan sesuatu seperti ini ke dunia hanya karena mereka tidak berhasil mencuri dungeon di sini. Naga bencana dikatakan telah tertidur 190 tahun yang lalu, yang berarti seharusnya masih dalam masa hibernasi setidaknya untuk beberapa tahun lagi. Tapi kekaisaran memilih untuk membangunkan naga itu dan menempatkannya di jalur yang akan menghancurkan kerajaan. Rain memerintahkan semua orang yang datang untuk berlindung di ibu kota agar segera mengungsi. Tetapi dari atas atap, pemimpin pemanah merasakan adanya sihir yang digunakan untuk memblokir jalan evakuasi. Dan ini dilakukan untuk membuat setiap pemimpin sibuk, sehingga mereka tidak bisa bersatu melawan naga itu. Raja sedang melihat keluar jendela saat kehancuran mendekat, dan Gilbert mencoba meyakinkannya untuk ikut mengungsi. Tetapi Raja memintanya untuk membantu mengevakuasi warga dan memastikan mereka aman, sementara dia sendiri punya tugas yang harus diselesaikan, jadi dia tidak bisa meninggalkan ibu kota. Ines menyaksikan naga itu terbang di atas kota, dan tanpa diragukan lagi, ini akan menyebabkan kehancuran total ibu kota. Jadi mereka pasti sudah mulai melakukan upaya evakuasi untuk menyelamatkan warga. Tapi Lin tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah mengungsi. Dia mungkin akan menggunakan dirinya sendiri sebagai perisai antara naga dan rakyatnya. Tetapi bahkan seseorang sekuat raja pun tidak punya peluang untuk melawan naga itu. Lin merasa hancur karena baik kerajaannya maupun keluarganya akan musnah. Tapi Noor justru merasa takjub karena ini adalah pertama kalinya dia melihat naga. Naga yang sebelumnya dia lihat menurutnya hanya katak peternakan biasa. Dia bertanya kepada Lin apakah ayah dan kakaknya masih berada di ibu kota, dan Lin yakin mereka akan memilih untuk tetap tinggal dan memastikan semua orang selamat. Tapi sekarang sudah terlambat bagi mereka untuk membantu karena mereka masih jauh dari kerajaan. Noor tidak berpikir jaraknya terlalu masalah, karena dia merasa bisa mencapainya jika dia berlari. Tapi Lin terkejut mendengar bahwa Noor berpikir bisa melakukannya, karena kerajaan masih hampir 100 km jauhnya, dan akan hancur dalam beberapa menit. Noor bilang mereka bisa menggunakan trik yang sama seperti saat melawan goblin di hutan. Jadi dia meminta Lin untuk menyerangnya dengan semburan angin terkuat yang bisa dihasilkan. Dan Noor akan mengurus sisanya. Noor merasa berutang banyak kepada orang-orang di kota itu. Jadi dia ingin setidaknya membantu hujan dan raja untuk melarikan diri jika dia bisa. Dan jika Noor mengatakan dia bisa melakukannya, maka Lin memutuskan untuk mempercayainya dan berhenti ragu. Raja mengingat kembali pertemuannya dengan penguasa elf, dan dia mengatakan bahwa dia adalah kaisar. Sang kaisar pernah mengancam akan menghancurkan kerajaan jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi raja tidak goyah dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan dungeon yang hilang itu. Kaisar berkata bahwa sumber daya berharga seperti itu hanya terbuang sia-sia di tangan raja. Dan jika dia sepenuhnya memanfaatkan kekuatan di dalamnya, dia bisa dengan mudah menguasai dunia. Tapi raja percaya bahwa lebih baik tidak mengganggu kekuatan yang tidak bisa kau kendalikan. Kaisar jelas memiliki pandangan yang berbeda, karena naga itu jelas tidak dapat dikendalikan. Tetapi tampaknya Kaisar tidak peduli dengan apa yang akan terjadi asalkan dia akhirnya mendapatkan dungeon itu. Raja meremehkan seberapa kejamnya Kaisar bisa bertindak, jadi jika dia bisa mengulanginya, mungkin dia akan membiarkan Kaisar memiliki dungeon itu sejak awal. Namun, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Dan satu-satunya yang dia pikirkan sekarang adalah apakah Lin berhasil selamat pada akhirnya. Dia merasa tidak pantas menjadi raja bagi negara seperti ini, karena dia lebih cocok menjalani hidup di medan perang. Dia meminta maaf kepada rakyat kerajaan yang telah dihukum karena mengikuti dia. Dan meskipun itu mungkin tidak cukup untuk menebus kesalahannya, raja bertekad untuk memastikan bahwa kerajaan ini aman. Dan dia akan menyelamatkan kerajaan ini. Sebelum dia mati,
Dia bertekad untuk setidaknya mencungkil salah satu mata naga itu. Di sisi Noor, Ines menggunakan perisai sucinya untuk menciptakan sebuah silinder guna memfokuskan semburan angin Lin dan meminta Noor untuk berdiri di depannya. Setelah dia melakukannya, Lin mempersiapkan diri dan melemparkan setiap penghalang sihir yang dia tahu ke silinder itu untuk memastikan tidak ada energi yang terbuang. Noor adalah orang yang menyarankan ide ini, tetapi sekarang dia mulai ragu-ragu melihat betapa berbahayanya hal ini. Begitu Lin selesai memasang semua penghalang, dia memberitahu Noor bahwa dia akan segera melepaskan semburan angin. Tetapi kali ini akan jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Jadi Noor harus bersiap menghadapi dampaknya. Noor mencoba meminta Lin untuk menunggu sebentar. Tetapi sudah terlambat. Lin telah mengerahkan semua kemampuannya ke dalam mantra itu dan melepaskan semburan angin 6 lapis yang melontarkan Noor dengan kecepatan maksimum. Sementara itu, di ibu kota, naga itu langsung menuju ke arah raja dan mulai mengumpulkan kekuatan untuk melepaskan nafas naganya yang menghancurkan. Ini adalah api yang sama yang pernah membakar benua menjadi abu ratusan tahun yang lalu. Jadi tidak ada cara bagi raja untuk selamat dari serangan langsung itu. Raja menyadari hal ini, tetapi meskipun dia akan terbunuh, dia ingin memastikan dia melakukan sesuatu yang keren sebelum mati. Jadi dia mengeluarkan pedang dan bersiap untuk menyerang naga dengan semua kekuatannya. Pedang itu adalah pedang ledakan yang menyalurkan semua mana pengguna menjadi satu serangan kuat. Tetapi dengan biaya nyawa penggunanya, jadi tampaknya raja akan mengorbankan dirinya untuk setidaknya melukai naga itu. Namun, tepat sebelum raja melepaskan serangan, Noor tiba-tiba muncul entah dari mana dan menangkis wajah naga itu, menyebabkan nafas naga tersebut melesat ke langit dan membuatnya jatuh ke tanah. Naga itu tidak tahu apa yang membuatnya tersungkur, tetapi begitu dia sadar dan melihat Noor berdiri di sana, dia menyadari bahwa dialah yang melakukannya. Jadi naga itu mencoba menghancurkannya dengan ekornya. Namun, Noor menangkisnya lagi dan membuat naga itu terjatuh ke tanah sekali lagi. Noor sempat berpikir dia akan mati setelah Lin menembaknya ke sini, tetapi dia sadar tepat pada waktunya untuk mendapatkan kendali dengan penguatan fisiknya dan melompat melewati tembok istana. Namun dia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri, jadi dia akhirnya terbang ke arah naga itu dan harus menangkisnya. Dia tidak pernah ingin ditembak seperti peluru meriam lagi. Tapi Noor terkejut betapa mudahnya dia menangkis naga itu. Padahal seharusnya naga tersebut adalah bencana yang bisa mengakhiri sebuah bangsa. Ukurannya memang sangat besar, tapi bagi Noor, dampak dari semburan angin Lin jauh lebih menakutkan. Noor merasa yakin bahwa dia bisa memberikan perlawanan yang baik melawan naga itu. Jadi dia bersiap untuk bertarung. Sementara itu, Lin dan Ines tiba di ibu kota. Dan mereka berniat menyelamatkan raja, sementara Noor mengalihkan perhatian naga tua itu. Namun, di tengah jalan, sebuah puing besar dari bangunan meluncur ke arah mereka, membuat Lin terjatuh ke tanah. Tapi Ines berhasil melindunginya dengan memasang perisai. Lin berterima kasih kepada Ines karena telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi saat dia melihat ke depan, dia melihat beberapa kaisar goblin mendekat ke arah mereka. Meskipun ukuran goblin ini jauh lebih kecil daripada yang dia dan Noor lawan di hutan, kaisar goblin tetap merupakan monster yang tangguh. Jadi Lin tidak tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Dia perlu mulai berpikir seperti Noor. Jadi dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah goblin biasa. Jadi seharusnya mudah untuk mengalahkan mereka. Ines memahami apa yang Lin coba katakan. Dan memang benar bahwa Kaisar Goblin ini sebenarnya bukan ancaman besar dibandingkan dengan naga tua yang sedang dilawan oleh Noor. Mereka tetap bertahan di tempat, dan saat para Goblin menyerbu ke arah mereka, Lin melepaskan mantra es ke arah mereka. Namun, para Goblin terlalu cepat, sehingga serangannya tidak mengenai sasaran. Rollo menyadari dia harus melakukan sesuatu, jadi dia menggunakan kekuatannya dan memerintahkan para monster untuk diam, dan para Goblin langsung membeku di tempat. Lin memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan sihir es dan membekukan para goblin. Sementara Ines menggunakan kekuatannya untuk menciptakan pedang dan menebas mereka semua. Dengan itu, mereka berhasil membunuh para kaisar goblin dan Lin sangat terkesan dengan Ines karena tidak hanya layak dikenal sebagai perisai suci, tapi dia juga bisa menebas musuh apapun dengan pedang sucinya. Lalu ada Rollo yang bisa menghentikan para kaisar goblin hanya dengan beberapa kata.
Lin tahu bahwa dia adalah bangsa iblis, tetapi kenyataan bahwa seorang anak seperti dia memiliki kekuatan sebesar itu sungguh luar biasa. Sementara itu, naga tersebut mengalami krisis eksistensial karena fakta bahwa manusia kecil ini mampu menangkis setiap serangan yang dilancarkannya. Lebih parah lagi, meskipun cakar dan sisik naga itu seharusnya tidak bisa dihancurkan, Noor perlahan-lahan berhasil mengikisnya dan menyebabkan kerusakan pada naga tersebut. Dan Noor hampir tidak berkeringat sama sekali. Noor terkesan karena pedangnya masih belum mengalami kerusakan sedikit pun setelah semua serangan yang dia tangkis, jadi dia mulai bertanya-tanya terbuat dari apa sebenarnya pedang ini. Naga itu menyadari bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan Noor dengan serangan fisik, tetapi itu tidak berarti ia akan kalah, karena ia memiliki serangan yang diyakini tidak akan bisa ditangkis oleh Noor. Naga itu terbang ke udara dan mulai mengumpulkan kekuatan untuk melepaskan serangan nafas naga lainnya yang diarahkan langsung ke Noor. Tetapi Noor tidak gentar dan tetap menangkisnya. Kita semua sudah menduga, tapi Noor resmi menangkis serangan yang sebanding dengan ledakan nuklir. Naga itu tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dan Rollo bisa merasakan bahwa naga itu marah, tetapi juga frustrasi karena Noor tidak menganggapnya sebagai ancaman serius, meskipun naga itu berusaha sekuat tenaga untuk menjadi destruktif. Naga tua ini adalah makhluk yang sombong dan percaya bahwa ia adalah makhluk paling kuat. Jadi Noor yang bisa mengatasinya dengan mudah benar menghancurkan harga dirinya. Dengan putus asa, naga itu mencoba menyerang sekali lagi untuk menegaskan kekuatannya. Namun, Noor sekali lagi menangkis serangan naga itu dan bahkan berhasil mematahkan salah satu cakar naga tersebut. Pada saat itulah naga itu menyadari bahwa Noor memang lebih kuat darinya. Jadi naga itu turun ke tanah dan menyerah kepada Noor. Semua orang yang menyaksikan ini terdiam tanpa kata, dan Noor sendiri tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Tapi tampaknya naga itu tidak ingin bertarung lagi. Jadi ini adalah kemenangannya. Noor teringat cerita dari masa mudanya tentang pahlawan di dalam bukunya yang membunuh seekor naga dan menggunakan bahan-bahannya untuk membawa kekayaan dan kemakmuran ke negeri itu. Namun, meskipun naga ini telah menyebabkan begitu banyak kerusakan, Noor tidak tega membunuhnya, jadi dia hanya duduk di depannya.